Terdakwa Song Wei Yang dinyatakan bersalah atas kejahatan penipuan keuangan, penipuan telekomunikasi, dan penggalangan dana ilegal. Setelah ditinjau kembali, diputuskan akan menjalani hukuman maksimal hari ini. Yang kamu tidak apa-apa? Yang ada apa denganmu? Yang. Bukankah aku tadi ditangkap? Yang. Ibu, Yang. Ibu masih hidup. Yang, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu. tahun 1993. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Yang, aku akan menghabisimu. Berhenti berpura-pura. Dia pria yang kuat. Memangnya kenapa kalau aku dorong sedikit? Biar ku beritahu. Ayahmu memasukkan bahan yang tidak sesuai aturan. Pabrik kaleng ini sudah ditutup kemarin. Semua uang investasi kami, semuanya hilang. Ganti rugi. Benar, ganti rugi. Kembalikan uang kami. Ganti rugi, kembalikan uangnya. Aku mohon pada kalian semua. Beri kami waktu sedikit lagi. Aku mohon pada kalian. Memberimu waktu? Lalu siapa yang akan mengembalikan uangku? Aku ingat sekarang. Hari ini adalah hari di mana keluarga kami diusir dari pabrik. Ayah, masalah bahan yang tidak sesuai aturan itu, aku yang menyuruh untuk membelinya. Aku yang harus bertanggung jawab jika terjadi masalah. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Tempelnya aku yang pasang dan aku yang menandatangani. Jika ada masalah, akulah yang menanggungnya. Yang, kamu harus ingat, begitu kamu memulai tindakan melanggar hukum, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Jangan mengandalkan kecerdasan sesaat hanya untuk keuntungan sementara. Itu akan menghancurkanmu di masa depan. Apa kamu mengerti? Ayah, Pak Song. di kehidupan sebelumnya, tidak hanya tangan kakakku yang patah, dia juga bekerja keras hingga akhir hayatnya, hanya demi menghidupi keluarga ini. Bahkan ibu pun kehilangan akal sehatnya selama sisa hidupnya. Tidak, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Jika tidak membayar hari ini, lengan anakmu akan aku patahkan. Kemari, pegang yang kuat. Kalau tidak memberi uang hari ini, lengan putramu akan kubuat lumpuh. Sini, pegang yang kuat. Enya kalian, Enya. Apa kalian tidak tahu ini melanggar hukum? Aku tidak peduli. Ada utang ada piutang, itu hal yang wajar. Ganti rugi, kembalikan uangnya. Ganti rugi, cepat ganti rugi. Saya mohon kepada kalian. Aku tidak peduli. Bu, Saya mohon padamu. ibu, Kami akan mencari cara untuk membayar utangnya. Saya mohon beri kami waktu beberapa hari lagi. Beri waktu beberapa hari, lalu, siapa yang mau memberi waktu padaku? Gigiku sudah aus, lidahku sudah lelah bicara. Coba tanya apa yang lain setuju? Tidak setuju. Kecuali, Kecuali apa? ayo, Kak Ipar bangunlah. Ayo, begini, karena aku pernah bekerja sama dengan suamimu, jika kamu menyerahkan pabrik kaleng Laosong kepadaku, maka utang keluargamu akan kuanggap lunas. Bagaimana, adil bukan? Jangan harap, pabrik kaleng itu adalah hasil jerih payah ayah seumur hidupnya. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Direktur Zong, kamu ini benar-benar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Baiklah, kalau begitu semuanya silakan menagih utang. Lakukan perhitungan kalian sendiri. Pabrik kami tidak akan ikut campur lagi. berhenti. Bukankah hanya $1 juta? Aku yang akan membayarnya. Membayar? Dengan apa kamu membayarnya? Bahkan jika kamu memberikan seluruh hidup keluargamu, itu tidak akan senilai $1 juta. Kembalikan uang kami, bayar sekarang. Cepat. Biar ku beritahu kalian, pabrik kaleng ayahku saat ini sudah memiliki utang lebih dari $1 juta. Itu belum termasuk pinjaman dari bank. Di rumahku, saat ini hanya ada uang tunai beberapa puluh ribu dolar. Jumlah kalian sebanyak ini, uang beberapa puluh ribu dolar itu. Masing-masing dari kalian, paling banyak hanya akan mendapat $100 saja. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Apakah kalian berani bertaruh? Bertaruhlah bahwa dalam waktu 6 bulan, aku bisa mengubah uang puluhan ribu ini menjadi jutaan dolar. Jika menang, uang kalian kembali, beserta bunganya juga akan kubayar. Jika kalah, kalian hanya akan rugi $100 saja. Sekarang buatlah pilihan. Kamu sudah bicara panjang lebar, tapi atas dasar apa kami harus percaya padamu? Benar. Baiklah, kalau begitu kita buat semuanya hancur. Besok aku akan mengajukan pilot. Berdasarkan peraturan hukum, aku akan melunasi pinjaman bank terlebih dahulu. Baru setelah itu membayar $1 juta milik kalian. Saat itu terjadi, keluarga Song bisa menghindari utang secara resmi. Sedangkan kalian yang menagih utang dengan cara ini, justru itu yang melanggar hukum. Anak ini ternyata tahu hukum kepailitan. Betul juga ya. Hal semacam ini, Mengajukan pilot apa? Peraturan hukum apa? Semua itu hanya akal-akalanmu untuk menakuti kami, kan?
Bocah nakal seperti Song Wei Yang itu, mana mengerti hukum. Direktur, jangan banyak bicara padanya. Lumpuhkan saja satu kakinya baru dia akan tunduk. Hei Marga Zong, jangan dikira aku tidak tahu. Kamu sengaja mencari keuntungan dalam musibah ini. Tujuannya hanya ingin memeras pabrik kaleng kami. Mau kita hancur bersama? Atau kamu tunggu aku 6 bulan lagi? Kau mengancamku? Aku hanya minta 6 bulan. Jika dalam 6 bulan aku tidak mendapatkan 1 juta dolar, maka pabrik itu milikmu. Baiklah, 6 bulan lagi aku akan datang mengambil pabriknya. Ayo pergi. Menjauh. Tidak apa-apa. Dasar orang-orang bajingan itu. Yang. Untunglah, kamu punya banyak ide cerdik. Sudahlah, sekarang kamu pergilah sekolah. Urusan selanjutnya biar kakak yang bereskan. Kakak, ibu, apa yang kukatakan tadi sungguhan. Aku tidak akan sekolah lagi. Aku akan mencari cara menghasilkan 1 juta dolar itu. Apa katamu? Yang bangunlah. Waktunya makan. Ibu, maafkan aku. Aku tahu keputusan ini akan membuatmu sangat kecewa. Tapi ayah tidak bisa menunggu selama itu. Di zaman ini, menjadi penggali emas memang bisa menghasilkan uang, tapi aku memahami pasar masa depan. Aku akan membuka jalan bagi para penggali emas itu. Aku ingin menjadi orang yang menjual sekopnya. Ayah, ibu, kakak, tunggulah aku kembali. Kuaci, makanan kaleng, anggur. Kacamata. Berbagai jenis kacamata. Mau kacamata? Aku punya kacamata hitam juga di sini. Hei, saudara. Tolong sebentar. Bantu aku ya. Baik. Mari. Kenapa berat sekali? Ini pasti beratnya sekitar 100 pon, kan? Terima kasih, adik. Ayo, makan jeruk ini. Wah, terima kasih banyak ya. Adik, apakah seorang mahasiswa? Wajahku memang terlihat muda. Padahal tahun ini aku sudah 25 tahun. Siapa namamu? Marga saya Ma. Panggil saja Ma Qiangdong. Saat merantau di dunia luar, siapa yang mau pakai nama asli? Wajahmu benar-benar tampak awet muda. Nama saya Zeng dari Biro Olahraga Wilayah kita. Biro Olahraga? Oh ya, aku ingat sekarang. Sekarang sedang tren orang meninggalkan PNS untuk berbisnis. Kak Zeng, apakah Anda hendak pergi mencoba peruntungan bisnis? Wah, saudara Ma, pengamatanmu sangat tajam. Berada di biro itu membosankan. Lebih menjanjikan terjun ke dunia bisnis. Anda tahu soal si Mukizong itu kan? Yang menukar makanan kaleng dengan pesawat. Cepat atau lambat, aku akan membawa pulang sebuah kapal induk. Luar biasa. Orang ini benar-benar tidak tahu betapa dalamnya air di pasar ini. Baiklah. Paman, duduklah di sini saja. Dekat jendela lebih luas. Tidak apa-apa, kamu saja yang duduk di dalam. Baik. Mendengar aksen Anda berdua, sepertinya orang Kangnan, ya? Saya sangat kenal daerah Kangnan. Dulu saya sering melakukan penelitian ke sana bersama tim. Ada seorang direktur Wei dari pabrik baja Kangnan, dia itu saudaraku. Lalu apakah Anda kenal pabrik pemintalan kapas? Direktur Zong dari pabrik pemintalan kapas, kami setiap hari minum bersama. Menurutmu kami akrab tidak? Wah, ternyata benar-benar saling kenal. Gadis ini, mengapa dia terlihat begitu akrab di mataku? Aku ingat sekarang, ternyata dia Chen Mengxi, wanita terkaya di Provinsi Xikang, di kehidupanku sebelumnya. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengannya di sini. Adik, kenapa kamu terus menatapku sih? Maaf ya, itu. Nama saya Ma Qiangdong. Nama saya Chen Tao. Chen Tao? Bukankah Chen Mengxi? Mungkinkah aku salah orang? Tebak saja. Kartu yang ini Yakin? tidak akan diganti. Keluarkan rokoknya. Ini sungguh luar biasa. Ganti kartunya. Aku ingin main satu putaran. Anda mau main juga? Hah? Baik, boleh. Tapi kita sepakat dulu ya. Kalau kalah, harus beri aku rokok. Baik, jika aku menang, kamu beri aku rokok. Tidak masalah. Kartunya sudah diganti ya. Dikocok dulu. Kita masih tetap menebak kartu AS merah. Sama seperti dia. 2 kartu king kita letakkan di kedua sisi. Tidak ada masalah kan? Tidak masalah. Kartu AS-nya kita lemparkan ke sini. Tergantung seberapa cepat matamu melihat. Atau seberapa cepat tanganku bergerak. Ayo. Tebak saja. Di mana as hatinya? Bukannya kartu yang itu? Tidak diganti lagi? Yakin? Buka. As hati. Tebakanmu salah. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarkan rokoknya. Melakukan semua sandiwara ini hanya untuk menipu 2 bungkus rokok. Oh, ternyata ada komplotannya. Bisnis ini sama saja dengan merampok.
Satu putaran lagi, ya. Ayo, ayo. Aku tidak percaya ini. Ada pria bertopi abu-abu. Dia mencuri dompet Anda. Kebetulan dia sudah berhenti bermain. Aku juga sudah menang cukup banyak, aku pergi saja. Aku akan menemanimu bermain satu putaran. Bukan, kamu ini siapa? Oke. Jadi mau main begini? Iya, Kita letakkan kartu as hati di tengah, dan 2 kartu K di kedua sisinya. Ambil kartu K ini, dan juga kartu as ini. Untuk kartu as ini, cukup dibalik-balik seperti ini saja. Silakan tebak, di mana posisi kartu as hatinya? aku tebak yang ini. Bukan yang ini? Tapi kartu yang ini juga tidak mirip. Hebat sekali, nak. Kok bisa langsung menebak kartu yang ini? Aku jelas-jelas melihat kartu itu di kanan. Kok tiba-tiba berpindah ke kiri? Bapak, nanti akan saya jelaskan ya. Ayo, kembalikan semua barang yang sudah kamu ambil. Oke, kamu hebat, aku pergi. Tunggu dulu. Cuma ini saja? Apa maksudmu? Aku kasih tahu ya, jangan terlalu serakah. Barang yang kalah taruhan sudah kuberikan padamu. Lalu bagaimana dengan dompet-dompet yang kamu curi itu? Dompet apa? Jangan asal bicara ya. Aku peringatkan kamu, cepat lepaskan aku. Kamu. Dompetku hilang. Dompetku juga sudah tidak ada. Ada pencuri. Tangkap pencurinya. Atas dasar apa menuduhku mencuri dompet kalian? Apa kalian punya buktinya? Dompet kalian hilang tidak ada hubungannya denganku. Jangan mencoba menuduh balik orang lain. Menuduhku mencuri dompet harus ada bukti. Oh, kamu butuh bukti ya? Baik, Kazeng. Aku datang. Pencurinya sudah tertangkap. Hei, Benar-benar pencuri ya. ayo jalan. Ayo. 2 pencuri ini sering sekali beraksi dan membuat kami pusing selama ini. Kapten Zeng, terima kasih ya anak muda. Terima kasih karena kalian sudah membantu saya menangkap komplotan penjahat ini. Bapak polisi terlalu berlebihan. Ini sudah memang menjadi kewajiban saya. Ini surat ucapan terima kasih dari stasiun kami. Sudah ditandatangani dan dicap resmi. Kapten Zeng, silakan disimpan. Terima kasih banyak. Jadi tidak enak begini. Bisa menangkap kedua penipu ini hari ini, semuanya berkat bimbingan dan dorongan dari organisasi terhadap saya. Jika bukan karena bimbingan dan dorongan dari organisasi, bagaimana mungkin saya bisa menghadapi kekuatan jahat seperti ini dan berani bertindak? Jika kedepannya bertemu situasi seperti ini lagi, Ayo jalan. saya juga akan maju membantu. Lepaskan aku. Bos, ada barang baru yang datang. Yang ini benar-benar cantik. Pergi sana. Benar-benar barang kualitas tinggi. Apa yang ingin kamu lakukan? Cantik sekali. Cuy, Semakin kamu melawan, aku akan semakin suka. lepaskan. Tolong, lepaskan. Tolong, jangan, lepaskan aku. Berteriaklah. Mau teriak sampai tenggorokanmu serak pun tidak akan ada yang peduli. Kemari kalian, siap. Bersihkan dia untukku. Aku yang akan mendapat giliran pertama. Baik, Tolong, lepaskan aku. Jangan. Berhenti. Tolong. Lepaskan dia. Lepaskan. ada apa ini? Kalian ini siapa? Jangan melawan. Kami menerima laporan dari warga. Kamu ditangkap, bawa dia. Jalan, jangan melawan. Kalian juga bisa pergi dari sini. Centao, ini aku. Centao, ini aku. Ini aku. Kakak Song. Iya, ini aku. Kakak Song. Tidak apa-apa, sudah aman sekarang. Tidak apa-apa. Tenang ya. Ayo pergi jalan. Cepat, jangan melawan. Jangan melawan, jalan. Cepat sedikit. Terima kasih banyak. Pak Polisi. Mari, Pak. Kami sangat berterima kasih pada Anda. Bukan hanya menangkap penjahat ini, tapi juga membantu petugas wilayah untuk membasmi markas kriminal ini. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Ini pertama. Ini surat penghargaan dari unit kami. Lalu ini uang imbalan karena telah memberikan info jumlahnya $5.000. Terimalah. Surat penghargaan ini akan kami terima. Tapi kalau uang, kami tidak bisa menerimanya. Sudahlah, ambil saja. Aduh, menolong orang lain adalah hal yang wajib kami lakukan. Uang ini benar-benar tidak bisa kami ambil. Ambillah, tolong diterima. Anda bawa kembali saja. Bawa kembali saja. Aduh, Bapak sungkan sekali. Aduh,
Kalau begitu, Baiklah, kalau begitu saya kembali bekerja dulu. Permisi. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya, Pak Polisi. Bagi aku setengah ya. Biar aku hitung dulu. Biar aku saja, hitunganku lebih cepat. Biar aku sendiri. Sini, Jangan buru-buru. Biarkan aku menghitungnya dulu. sini biarkan aku hitung. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sebentar Chen tahu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu diculik sampai ke sini? Di mana pamanmu? Iya benar. Dia bukan pamanku. Dia itu hanya seorang penjahat. Kalau aku tidak bertemu kalian, mungkin kali ini aku... Nona Chen, kamu tidak perlu takut lagi. Kalau kedepannya ada masalah apapun, kamu bisa cari kakak. Kakak akan membantumu membereskannya. Kakak katamu, ingat usiamu. Kamu sudah cocok dipanggil paman olehnya. Kak Zeng terlihat sangat muda. Memanggil paman terdengar terlalu tua. Dengar itu. Nona Chen memang pandai bicara. Tapi, soal kejadian hari ini, aku benar-benar kagum padamu. Hei, bagaimana kalau begini? Bagaimana jika aku ikut bekerja bersamamu? Taozi, kamu mau tidak bergabung bersama kami? Bolehkah aku bergabung juga? Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku sudah merencanakannya sejak lama. Asosiasi Promosi Perusahaan Swasta Negara Long. Pengembangan? Benar. Aku berencana memberikan penghargaan kepada perusahaan mereka, serta memberikan saran dan ide bisnis kepada perusahaan tersebut. Mereka tidak bodoh? Mengapa mereka mau mengeluarkan uang demi penghargaan palsu? Oh, aku mengerti sekarang. Kamu sedang mencoba menipu orang, kan? Hei, jangan bicara sekasar itu. Ini namanya membantu pemasaran perusahaan mereka. Ini hal yang saling menguntungkan. Pada akhirnya, dia malah akan berterima kasih pada kita. Apapun yang kamu katakan, ini tetaplah tindakan spekulasi yang berbahaya. Konsekuensinya sangat serius kalau ketahuan. Benar Kakak Song. Sepertinya ini kurang baik kan? Kekayaan hanya bisa diraih dengan keberanian. Ayo, kalian mau lakukan ini atau tidak? Aduh, sudah kepalang tanggung? Ayo lakukan. Lalu katakan, bagaimana dengan izin dan kualifikasinya? Semua berkas sudah siap. Sedang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Saat versi Dwi bahasa Mandarin Inggris sudah keluar, kita akan terlihat sangat berkelas internasional. Hebat juga kamu, kawan. Kamu bahkan bisa bahasa Inggris. Sejak awal aku sudah yakin bahwa kamu adalah orang yang bisa melakukan hal besar. Jadi, mulai sekarang, kita akan berbagi tugas. Tauzi, siap. Kamu bertanggung jawab membeli minuman di jalanan. Fokuslah mencari di Provinsi Yue dan daerah sekitarnya. Incar merek-merek kelas 2 atau 3. Baik. Kak Zeng, kamu ikut aku untuk mencari lokasi kantor. Mulai dari sekarang, kamu adalah Direktur Zeng asosiasi kita. Aku jadi Direktur Zeng. Tidak bisa. Aku tidak bisa menggunakan nama asliku. Kalau begitu, panggil dirimu Liu Huateng. Liu Huateng? Huateng mengubah nasib buruk jadi keberuntungan dan menjadi sukses besar. Wah, nama yang bagus. Panggil saja aku Huateng. Apa kamu juga akan memakai nama palsu? Aku, laki-laki sejati tidak pernah mengubah nama atau identitasnya. Kemanapun aku Makiangdong pergi, namaku akan tetap Makiangdong. Lalu aku, apa yang harus kulakukan? Kamu? Sekretaris. Selamat datang di gedung Shenya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Permisi, apakah masih ada meja kantor yang kosong? Selamat datang. Satu set lengkap sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa beberapa meja satuan saja. Bisa bawa saya melihatnya? Baiklah, silakan lewat sini. Meja itu harganya 800, dan yang itu 1000. Jika kalian bertiga tidak puas, maka kita bisa lanjut melihat ke lantai atas. Semakin tinggi lantainya, harga sewa meja kantornya akan semakin mahal. Minimal masa sewa adalah 6 bulan. Jangan terburu-buru. Kami mau melihat-lihat sebentar dulu ya. Baik, silakan kalian lihat-lihat dulu. Kenapa harganya mahal sekali sih? Untuk menyiapkan penampilan luar kita, uang kita hampir habis terkuras. Sama sekali tidak sanggup menyewa tempat ini. Bagaimana kalau kita cari tempat lain saja? Ini terlalu mahal. Tenang saja, tidak apa-apa. Namanya juga mahal, wajar saja. Kita sudah dapat meja kantornya. Tunggu aku. Halo. Halo. Di sini adalah perusahaan seni tradisional Dinghao. Perusahaan kami menyediakan ukiran akar, ukiran kayu, ukiran bambu, seni grafis,
dan 10 jenis produk lainnya. Coba Anda lihat ini. Aku kesini bukan untuk membeli barang. Apa kamu mau mempermainkanku? Jika tidak beli, pergi sana. Aduh, bisnis kalian sepertinya sedang tidak lancar ya. Apa urusannya denganmu? Aku hanya khawatir kalian tidak sanggup membayar uang meja kantor ini. Uang yang dikeluarkan itu milik bos. Aku ini hanya pekerja di kantor cabang ini. Kebetulan sekali kalau begitu. Ayo kita berbagi meja saja. Meja ini kita bagi 2, dan biaya sewanya dibagi rata. Saat waktunya tiba, perusahaan manapun yang ada pesanan bisnis, dialah yang akan memiliki hak penggunaan sementara atas meja kantor ini. Dengan cara seperti ini, kamu bukan saja tidak akan mengganggu bisnis bosmu, tapi kamu juga bisa memasukkan setengah uang sewa bulanan itu ke kantong pribadimu. Bukankah ini sangat menguntungkan? Apa boleh seperti itu? Setiap Senin pagi, bos kami selalu datang ke sini. Pada saat itu, seluruh meja ini harus menjadi milikku. Jika kamu setuju, maka kita bekerja sama. Jika tidak setuju, lupakan saja. Setuju! Direktur Liu, Sekretaris Chen. Ayo kita mulai sekarang. Hebat sekali. Semuanya sudah beres. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tinggal menunggu mangsa datang. Aduh, astaga. Pasang-pasang cepat-cepat di sini-sini. Baik. Halo, kawan. Apakah benar ini adalah Asosiasi Promosi Pengembangan Perusahaan Swasta Negara Long? Asosiasi Promosi Pengembangan, kan? Maaf, Anda siapa? Saya adalah direktur pabrik dari pabrik minuman Taihe. Saya datang ke sini untuk mengambil penghargaan. Oh, aku berasal dari Asosiasi Pengusaha Swasta Resepsionis di kantor perwakilan kota Shen, Xiaochen. Tidak heran ini adalah unit besar yang berkantor pusat di Hong Kong nanti. Setelah kembali ke pabrik, aku juga harus membuat kartu pengenal. Untuk para ketua tim, kartu pengenal itu wajib dipakai saat jam kerja. Jadi begini, untuk mengambil penghargaan kami, Anda perlu menunjukkan surat undangan dari asosiasi kami. Ada. Selamat kepada perusahaan Anda setelah melewati banyak tantangan, Anda berhasil meraih medali emas. Aku akan mengantar Anda masuk sekarang. Baiklah. Silakan lewat sini. Inilah pengawas di kantor perwakilan wilayah khusus kami, Direktur Liu Huateng. Ini adalah konsultan utama kami, Dr. Ma Chiangdong. Dan beliau adalah direktur pabrik dari pabrik minuman Taihe. Tuan Yuan Weidong. Halo, Direktur Liu. Halo, manajer pabrik Yuan. Halo, Dr. Ma. Saya membawa $50.000 untuk mengambil hadiah ini. Tipuannya ini benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa, sebentar lagi dia akan berterima kasih kepada kita. Terima kasih kepada pihak asosiasi yang telah mengakui produk perusahaan kami. Kami akan terus berusaha untuk mengharumkan nama bangsa. Jangan tersinggung, manajer pabrik Yuan. Awalnya saya seharusnya menjadi ketua dari cabang Tiongkok Selatan, namun ternyata saya ditugaskan menjadi direktur di wilayah khusus ini. Kami kekurangan orang, tenaganya tidak cukup, maka sebagai kompensasi bagi saya, atasan secara khusus menugaskan lulusan berprestasi ini, Dr. Ma. Meskipun dia masih muda, dia ahli dalam administrasi bisnis, banyak perusahaan besar di Hong Kong yang memperebutkan jasanya. Pantas saja, Dr. Ma ini memasang wajah muram. Ternyata dia orang buangan. Direktur Liu, bolehkah saya melihat sertifikat dan piala penghargaannya? Untuk saat ini belum bisa. Sertifikat dan pialanya, semuanya ada di kantor pusat Hong Kong. Begini saja, manajer pabrik Yuan. Anda berikan materi perusahaan Anda, biar saya periksa. Setelah difotokopi, kita akan pergi ke Hong Kong untuk mengambilkan sertifikat serta piala penghargaan milik Anda. Bagaimana menurut Anda? Unit besar memang sangat profesional. Sekretaris Chen, buatkan satu salinan fotokopi. Baik, Direktur. Manajer pabrik Yuan, mohon tunggu sebentar. Tidak masalah, jangan terburu-buru. Mendengar Anda berbicara dalam logat barat daya, apakah Anda bukan orang asli Hong Kong? Saya berasal dari Sikang, dulu saya bekerja di bidang industri ringan. Tahun 79 saya mengikuti Bapak Yuan ke Shekou. Setelah berpindah-pindah, ternyata hidup semakin tidak mudah. Ini untuk Anda. Baiklah, Sekretaris Chen. Segera berangkat ke pelabuhan, ambil semua piala dan sertifikat penghargaan milik manajer pabrik Yuan. Baik, saya akan pergi sekarang. Direktur Liu, saya melihat di dokumen tertulis bahwa visi misi asosiasi Anda adalah membantu perusahaan swasta berkembang dan kuat. Gawat-gawat sekali kali ini. Bantulah pabrik saya mencari solusinya. Tentu saja bisa, tapi masalah ini termasuk dalam bidang keahlian Dr. Ma. Hei, ada biayanya kalau ingin itu. Baiklah, selama Dr. Ma bisa membantu, saya bersedia membayar $150.000. Hah?
Ide yang bagus hanya bisa membantu untuk sesaat. Jika perusahaan ingin berkembang dan menjadi besar, itu bergantung pada manajemen dan pengelolaannya. Aku tidak hanya memberi orang lain ide, tapi aku akan mengajarinya bagaimana cara mengelola dan mengoperasikan perusahaan mereka sendiri. Dr. Ma, saya ingin bertanya. Bagaimana manajemen perusahaan ini agar bisa lebih ilmiah? Perusahaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda pula, jadi harus menggunakan cara manajemen yang berbeda. Bahkan jika aku mengajarkan sistem manajemen perusahaan Coca-Cola kepadamu, apakah manajer pabrik Yuan bisa menggunakannya? Menggunakannya justru akan merusak segalanya. Saya mengerti, menyesuaikan situasi dan memberikan solusi yang tepat. Begini saja, kamu jelaskan detail situasi perusahaanmu kepadaku sekarang. Baik. Terima kasih banyak, Dr. Ma. Terima kasih banyak, Dr. Ma. Akhirnya aku tercerahkan. Hahaha. Yeay, luar biasa. Dalam satu hari sudah untung $200.000. Ini belum seberapa. Manajer pabrik Su, ini adalah Dr. Ma dan Direktur Liu kami. Manajer pabrik Su, silakan masuk. Baik. Profesor Zhang, Anda adalah pakar di bidang manajemen bisnis. 2 hari lalu saya mendapatkan sebuah harta karun dalam hal manajemen perusahaan. Itu menghabiskan biaya $150.000. Coba Anda lihat. $150.000 untuk satu buku? Kamu pasti sudah ditipu. Tidak mungkin, kan? Ini diberikan oleh Dr. Ma dari Asosiasi Promosi Pengembangan Perusahaan Swasta Negeri Long. Di seluruh negeri Long yang meneliti hal ini, hanya aku dan 2 muridku saja. Aku benar-benar tidak tahu kalau ada rekan sejawat bermargama. Apa? Aku akan lapor polisi dan menangkap mereka. Ya Tuhan. Tunggu sebentar. Ada apa, Profesor Zhang? Di mana Dr. Ma itu berada? Cepat bawa aku menemuinya. Sampai jumpa, manajer pabrik Zhao. Teori Anda hebat sekali, saya pamit dulu. Sampai jumpa. Dr. Ma, kenapa kamu bisa sehebat ini? Minggu ini sudah yang ke-8. Kalau 2 orang lagi, aku sudah bisa langsung pensiun. Tentang itu, kita harus segera pergi. Kalau tidak, saat mereka sadar dan datang mencari kita akan dalam masalah besar. Aku akan segera berkemas, malam ini kita langsung pergi. Dr. Ma. Kita bertemu lagi. Mari aku perkenalkan. Beliau adalah pakar manajemen bisnis, Profesor Zhang Hongbo. Dan ini wartawan Yang Cheng Evening News. Dia datang khusus untuk mewawancaraimu. Sial, Yang Cheng Evening News. Media dengan oplas terbesar di Provinsi Yue saat ini. Begitu beritanya keluar, mungkin setengah penduduk negeri Long akan tahu. Halo Profesor Zhang dan rekan jurnalis. Senang bertemu kalian. Halo Dr. Ma. Saya sangat tertarik dengan Asosiasi Promosi Pengembangan Perusahaan Swasta Negeri Long ini. Begitukah? Tapi teman saya di Biro Investasi bilang, Biro Investasi tidak pernah mendirikan asosiasi semacam itu. Apa? Tidak ada asosiasi seperti itu? Tapi semua materi dan sertifikat mereka ditulis dalam 2 bahasa. Dr. Ma, apakah yang dikatakan reporter Gao itu benar? Dr. Ma, cepat bicara. Mendirikan perusahaan ilegal secara sepihak dan memalsukan stempel resmi itu melanggar hukum. Paling sebentar 5 tahun, atau bahkan penjara seumur hidup. Dr. Ma, kamu sudah membantu begitu banyak perusahaan. Tidak mungkin kamu tidak tahu hal ini. Dr. Ma, katakan sesuatu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa sebenarnya Anda? Cepatlah pergi, aku akan menahan mereka. Tenanglah. Selama Anda cukup percaya diri, merekalah yang akan merasa bersalah. Dr. Ma? Nona Gao, asosiasi ini milik asosiasi yang bersifat eksperimental, masih dalam tahap pembangunan, tenaga kerja, dan dana kami masih kurang. Jadi segalanya masih dalam tahap penjajakan. Teman Anda di Biro Penanaman Modal itu, posisinya sepertinya tidak terlalu tinggi kan? Makanya dia belum mendengar kabar mengenai hal ini. Begitu rupanya. Aku pikir mereka penipu. Ternyata wartawan dan profesor pun datang, hebat sekali. Direktur Liu, sebelum memulai wawancara, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Tidak ada yang perlu diperkenalkan tentang saya. Kami di Dr. Ma adalah para profesional. Direktur Liu ini terlalu rendah hati. Dialah yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Bekerja tanpa lelah, mengatasi berbagai rintangan, baru bisa mendirikan kantor perwakilan Shenzhen ini sampai berdiri tegak. Jika tanpa dia, maka tidak akan ada kantor perwakilan Shenzhen yang sekarang. Anda berlebihan. Tidak seperti itu. Dr. Ma sudah memberikan jasa yang sangat besar. Berbicara mengenai kantor perwakilan Shenzhen, asosiasi Anda sepertinya juga terbagi menjadi Asosiasi Tiongkok Utara dan Asosiasi Tiongkok Selatan, bukan? Benar. Jangan dibahas lagi.
Saat ini kedua proyek tersebut masih sebatas dokumen internal saja. Bahkan papan namanya pun belum dipasang. Anda tahu, hanya orang jujur seperti saya. Apapun yang diperintahkan atasan, akan segera kami kerjakan. Bahkan jika tidak ada masalah, kami akan menciptakan masalah. Maksud saya, tidak. Bukan itu. Meskipun tidak ada kondisi yang mendukung, kami akan mengusahakannya sampai tuntas. Hidup saya ini memang penuh dengan kesibukan, bukan tipe orang yang hanya duduk manis bersantai. Aduh, Direktur Liu ini, segalanya tentang dia sangat bagus. Hanya saja dia tidak bisa licin seperti yang lain dia. Dia itu terlalu jujur. Reporter Gao, Direktur Liu kami ini, dia terlalu lelah bekerja setiap hari sehingga kurang beristirahat. Jika Anda punya pertanyaan, langsung tanya saja pada Dr. Ma kami. Sepertinya terjadi kekacauan di internal bio penanaman modal. Atasan dari Asosiasi Tiongkok Utara dan Asosiasi Tiongkok Selatan memiliki gaya kerja birokratis. Hanya kepala kantor perwakilan Shenzhen, Liu Huateng, yang berani bertanggung jawab. Dr. Ma, bisakah Anda menjelaskan mengenai sistem manajemen yang Anda buat khusus untuk manajer pabrik Yuan? Apa saja kelebihannya dan apa saja kegunaan praktisnya bagi perusahaan manajer pabrik Yuan? Soal ini, Anda tidak akan mengerti. Ini semua adalah hal-hal yang teknis dan profesional. Biarlah saya saja yang berkomunikasi dengan Dr. Ma. Coba lihat, tertulis seperti ini di sini. Kakak, apakah menurutmu ini tidak apa-apa? Tapi di dalam sana berisi orang-orang asli. Mereka adalah para pakar manajemen. Xiaoma, kalau hanya membohongi bos kecil yang kurang berpendidikan sih tidak masalah. Tapi jika di hadapan para pakar ini, bukankah kebohongannya akan terbongkar? Aku perhatikan hatimu itu. Sepertinya sudah terpikat pada Xiaoma ya. Dalam situasi seperti ini masih saja membahas itu. Karena sudah sampai di tahap ini, kita hanya bisa mempercayai Xiaoma sekarang. Dr. Ma, sistem milikmu itu berasal dari model Kanban milik Toyota. Penglihatan Profesor Zhang sangat tajam. Kalau hal seperti ini saja aku tidak tahu, bagaimana aku bisa menjadi profesor di Fakultas Manajemen? Tetapi sistem milikmu itu sepertinya memiliki perbedaan yang sangat besar dengan model Kanban milik Toyota. Sistem JIT milik Toyota sudah dipromosikan di negara Long selama belasan tahun, tapi namun, berapa banyak perusahaan yang bisa menjalankannya dengan sempurna? Apa model manajemen Jepang bermasalah? Oh, tidak ada masalah di Jepang, tapi akan bermasalah di negara-negara lain. Mohon pencerahannya. Dr. Ma, penjelasan Anda sangat luar biasa. Hanya saja sistem manajemen perusahaan Anda itu membutuhkan bimbingan dari tenaga ahli secara penuh. Lalu, apakah pabrik kami tidak bisa mempelajarinya sendiri? Sangat sulit, kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Begini saja manajer pabrik Yuan, Anda bekerja sama saja dengan Profesor Zhang. Anda bisa menganggap ini sebagai sebuah riset penelitian. Kalau begitu boleh juga. Wah, kalau begitu luar biasa sekali. Atas nama seluruh staf pabrik, saya menyambut Anda dengan hangat. Terima kasih banyak Dr. Ma. Mari kita ambil foto bersama Anda Direktur Liu dan Sekretaris Chen juga. Tidak perlu, jangan. Tidak usah. Kenapa? Jika kami difoto, apakah kami masih bisa melarikan diri? Diam dan turuti perintah. Apa kalian bertiga ada masalah? Tidak perlu. Saya belum memakai riasan. Saya takut terlihat buruk, saya tidak mau difoto. Lalu Anda? Tidak. Saya malah tidak bisa difoto. Setiap kali difoto, saya langsung sakit. Itu Dr. Ma. Saya. Begini urusannya. Fokus bekerja secara nyata dan tetap rendah hati. Ayah saya sering mendidik saya seperti itu. Kalian bertiga sungguh sangat berbudi luhur, hanya ingin melakukan kerja nyata dan tidak ingin mencari perhatian. Saya merasa sungkan, sungguh sungkan. Kalau begitu, saya tidak akan memaksa lagi. Sampai jumpa. Hei, reporter Gao. Boleh saya bertanya, kapan artikel itu akan diterbitkan? Paling cepat hari Senin depan. Tersisa 5 hari sebelum penyamaran ini terbongkar. Terima kasih banyak, Dr. Ma. Anda benar-benar orang yang hebat. Omong-omong, ini pembayaran sisanya. Jangan sungkan. Membantu perkembangan perusahaan adalah tujuan awal pendirian asosiasi kami. Sudah semakin larut, kami pamit dulu. Baiklah, saya tidak akan mengantar. Dah. Hati-hati di jalan semuanya. Cepat-cepat Dr. Ma dan yang lainnya ada di sana. Dr. Ma, tolong beri kami arahan juga. Dr. Ma, menurut Anda, apakah industri elektronik memiliki masa depan? Dr. Ma, belakangan ini saya ada proyek, tolong bantu tinjau kembali. Dr. Ma. Tenang semuanya, harap tenang. Dr. Ma. Ini sebenarnya ada apa? Aku juga tidak tahu. Hari Senin berita ini akan masuk koran. Bagaimana kalau kita segera kabur saja? Baik, aku pulang dan kemas barang-barang sekarang. Bagus, kita berangkat malam ini juga. Kamu bersiap-siaplah. Semuanya, tolong tenang sebentar. Aku benar-benar ingin membantu Anda sekalian. Tapi aku tidak bisa melayani begitu banyak orang sekaligus. Begini saja, besok sore, aku akan berada di gedung Shenzhen untuk mengadakan seminar bimbingan kewirausahaan. Siapapun yang ingin mendengar silakan datang. Namun, biaya pendaftarannya adalah $500. Bantu aku promosikan acara ini. Ya, bantu dukung aku. Baik,
Baik, kami pasti akan datang. Kami pasti akan datang. Begini saja bisa. Bos Jiang, ada apa sebenarnya? Dr. Ma, dari Asosiasi Bisnis Pribadi, di lantai atas ingin mengadakan seminar kewirausahaan. Kita harus buru-buru sebelum terlambat. Dr. Ma yang mana? Asosiasi Pengembangan, perusahaan swasta negara Long, instruktur dari kantor perwakilan Shenzhen, si Dr. Ma itu loh. Apa sih tidak jelas sekali? Jangan-jangan itu penipu? Wartawan dari Yangcheng Evening News sudah datang wawancara kemarin. Bahkan Profesor Zhang Hongbo pun datang berkunjung secara pribadi. Mana mungkin palsu? Semuanya harap mengantre untuk membayar. Baik, laksanakan. Silakan masuk. Ini tiket untuk Anda. Silakan masuk ke dalam, Tuan. Selamat siang teman-teman semuanya. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Karena waktu kita sangat terbatas, seluruh teman-teman yang hadir di sini, jika ada pertanyaan apapun, silakan tanyakan saja padaku. Selama aku mengetahuinya, aku akan memberikan jawaban satu persatu. Saya akan menjawabnya satu persatu. Bagus. Saya. Saya. Kemari, pemuda berkacamata dengan wajah kotak ini. Halo Dr. Ma. Saya baru-baru ini menciptakan sebuah perangkat lunak pertemanan daring bernama QQ, tetapi penggunanya belum banyak. Jadi saya ingin meminta saran dari Anda. Siapa namamu? Saya Mafateng, panggil saja saya Xiaoma. Astaga, ternyata benar itu kamu. Anda mengenal saya? Jangan dimasukkan ke hati. Dengarkan saran kakakmu ini. Carilah beberapa orang, atau satu orang pun boleh, untuk menyamar menjadi wanita cantik dan mengobrol dengan pengguna. Aku jamin, jumlah penggunamu akan melonjak drastis. Menyamar jadi wanita dan mengobrol dengan pengguna? Hal seperti itu bisa berhasil? Kenapa saya tidak terpikirkan hal itu? Dr. Ma, Anda benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama, tidak perlu sungkan. Kelak jual skinnya dengan harga murah saja. Ayo orang berikutnya. Jual skin? Saya. Kemari, siapa namamu? Nama saya Lei Jun. Saya adalah manajer umum dari grup Yinshan Dr. Ma. Menurut saya, Anda sangat tidak profesional. Grup Yinshan? Bukankah itu salah satu perusahaan internet terbaik di dalam negeri saat ini? Bahkan manajer umum dari grup Yinshan pun mengatakan dia tidak profesional. Apakah Dr. Ma ini memang bermasalah? Berdasarkan apa yang dia katakan tadi saja, menyuruh orang menyamar jadi wanita untuk mengobrol, saya sudah merasa ada yang aneh. Kamu Lei Jun kan? Tak disangka kamu juga datang ke sini. Aku akui untuk urusan pasar produk, aku memang tidak ahli. Tapi pemahamanku tentang sifat manusia benar-benar sangat ahli. Kalian biasanya selalu mempromosikan di luar bahwa kamu adalah seorang dokter administrasi bisnis. Namun saran darimu barusan sama sekali tidak terdengar seperti seorang dokter profesional, malah lebih terlihat seperti perusahaan konsultan murahan yang bisa ditemukan di mana saja. Menurutku, akademisi tidak seharusnya bersikap angkuh dan sulit dimengerti. Itu seharusnya dibuat sederhana dan populer, sehingga bermanfaat bagi setiap orang. Akademisi tidak boleh sombong? Itulah sebabnya jawabanku. Berusaha sederhana, efektif, dan praktis, agar bisa dipahami oleh siapapun dan mampu menyinari jalan kalian ke depan. Anda ini pandai memutarbalikkan fakta. Kalau begitu, mari kita coba dengan Anda. Presiden Lei, di usiamu yang masih sangat muda, kamu sudah menjadi manajer umum di Yinshan. Pernahkah kamu berpikir, setelah mengundurkan diri dari Yinshan nanti, apa yang akan kamu lakukan? Ini? Dr. Ma, lihatlah Presiden Lei. Dia sudah bekerja sangat baik sebagai manajer umum. Untuk apa dia harus mengundurkan diri? Benar, seperti Presiden Chao Yang, bukankah lebih baik menikmati hidup? Benarkah begitu, Presiden Lei? Bagaimana Anda tahu isi pikiranku? Apa kamu benar-benar mau mengundurkan diri? Dr. Ma berhasil menebaknya dengan benar? Aku tidak perlu menjelaskan bagaimana aku tahu. Tapi sekarang kamu pasti ingin tahu apa yang sebaiknya kamu lakukan saat ini. Itu benar, tapi aku masih belum memutuskannya. Dengarkan aku, buatlah ponsel pintar. Dengarkan aku, buatlah ponsel pintar. Ponsel pintar? Dr. Ma, apa yang dimaksud dengan ponsel pintar? Apakah itu ponsel genggam besar? Dr. Ma, sepertinya saya kurang mengerti apa yang sedang Anda bicarakan. Tidak masalah. Cepat atau lambat Anda akan memahaminya. Anda hanya perlu mengingat satu hal. Jalan bisnismu adalah biarkan setiap orang bisa menikmati kemudahan teknologi. Jadikan produkmu sederhana dan penting seperti bahan pangan pokok. Bahan pangan pokok? Saya mengerti. Saya sekarang mengerti. Atas perkataan saya tadi, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Anda adalah petunjuk arah bagi perusahaan-perusahaan domestik di masa depan. Ini juga merupakan hadiah terindah yang pernah saya terima seumur hidup ini. Saya akan mengundurkan diri setelah pulang nanti. Semuanya, tadi saya telah salah bicara. Wawasan Dr. Ma jauh melampaui saya. Kalian semua, manfaatkanlah kesempatan ini. Baik. Baik, saya... Tuan ini, saudara ini. Nama saya Zhou Hongwei. Sebenarnya, saya juga ingin terjun ke industri internet. Dr. Ma, bisakah Anda mengajari saya? Zhou Hongwei, calon bos besar dari grup 630. Sederhana saja, biar aku beritahu kamu. Internet itu ibarat tubuh manusia. Terkadang ia juga bisa sakit. Jadilah seorang dokter internet. Dokter di dunia internet?
Mirip dengan memperbaiki celah keamanan. Ya, di masa depan, setiap rumah tangga akan memiliki koneksi internet. Selama kamu menjadi dokter yang baik, kamu tidak perlu khawatir soal mencari uang, bukan? Terima kasih banyak atas ajarannya, Dr. Ma. Saya mengerti. Benar juga. Saya masih punya satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Anda. Oh, silakan. Permisi. Sosok besar seperti Anda biasanya memiliki temperamen yang aneh. Tapi kenapa baru saja, meskipun kami sudah mempertanyakan Anda tetap mengajar kami dengan tulus? Benar sekali. Betul. Itu benar. Iya. Sangat sederhana. Seberapa besar kemurahan hati seseorang akan menentukan seberapa besar bisnisnya di masa depan. Jika seseorang mengkhianatiku, tapi aku memberinya $1 juta, maka orang-orang yang mendukungku. Masuk akal, sangat masuk akal. Mana tepuk tangannya? Bagus-bagus. Kalian bertiga pasti akan menjadi sangat kaya nantinya. Benarkah? Benar, percayalah padaku. Ayo semangat. Semangat. Berjuanglah, semangat. Baik, kami akan berusaha. Ya ampun. Berapa uang yang kita terima hari ini? $85.000 pas. Hampir 200 orang lebih yang datang. Mari kita adakan satu sesi lagi besok. Sebelum beritanya dilaporkan, selama identitas kita belum terbongkar, kita bisa mengadakan beberapa sesi lagi. Pemret Lu, Anda mencari saya? Ini. Lihatlah ini. Atasan baru saja menelepon. Dalam waktu setengah bulan, sudah ada 6 pabrik minuman di Provinsi Yue yang mendapatkan medali emas. Dan semuanya sudah muncul di berita promosi. Pertemuan pribadi ini hanyalah penipuan. Tidak mungkin. Profesor Zhang benar-benar sangat memuji Dr. Ma. Bakat dan pengetahuannya tidak mungkin palsu. Kita telah bertemu dengan ahlinya. Ahli di dunia tipu-tipu. Cabut semua laporan lanjutannya. Ini memalukan sekali. Jangan pernah bahas hal ini lagi. Cepat laksanakan. Tos. Beberapa hari ini membuatku takut setengah mati. Hari ini koran-koran memberitakan bahwa perkumpulan rahasia kita adalah penipuan. Terlambat 1 hari saja kita tidak akan bisa pergi. Itu namanya saling memberikan apa yang dibutuhkan. Kita mendapatkan uang, dan perusahaan mereka mendapatkan keuntungan yang nyata. Hanya saja prosesnya sedikit berliku. Kalian tidak tahu, setelah kita pergi, kelompok bos itu memohon kepada kami untuk membantu mereka. Sangat puas. Beberapa hari terakhir yang kita lalui terasa lebih memuaskan daripada setengah hidupku. Ayo, kita habiskan 1 botol. Kemampuan minumku tidak bagus. Pelan-pelan saja, pelan-pelan, santai. Brother Mas, silakan sesukamu, aku habiskan milikku. Aku tidak. Lihatlah Tauzi, dia sangat tegas. Gadis yang cerdik, pintar minum pula, dia pasti akan menjadi orang hebat. Aku tidak sehebat itu, sungguh. Aku hanya menemani kedua kakak berakting. Saat aku baru datang ke Shenzhen waktu itu, aku hanya berpikir untuk mencari pekerjaan pengasuh agar bisa menghasilkan $1.000 sebulan. Tidak menyangka, sekarang aku menjadi wanita kaya. Brother Ma, ayo aku bersulang untukmu. Tidak. Tahu. Kalau sudah tidak kuat, kita jangan minum lagi. Ngomong-ngomong, apa rencana kalian setelah kembali nanti? Waktu berangkat, aku memiliki ambisi besar, bertekad untuk pergi keluar dan menghasilkan uang, tapi tidak menyangka setelah sampai di zona khusus, kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Aku lebih baik kembali saja dan bekerja sebagai pegawai negeri. Waktu aku baru masuk sekolah menengah kejuruan, aku ingin menjadi buruh, bekerja mencari uang untuk menghidupi keluarga. Tapi sekarang setelah punya uang, aku malah tidak tahu harus berbuat apa. Kedatangan kita ke zona khusus kali ini. Aku menghasilkan $1.080.000, Brother Zheng $620.000, Tauzi $190.000. Di zaman ini, jumlah uang yang besar ini sudah cukup untuk mengubah nasib seseorang. Brother Ma, bagaimana kalau aku terus ikut bekerja denganmu? Aku sudah lama ingin mengatakan itu. Adik Ma, setelah ikut denganmu beberapa hari ini, aku merasa puluhan tahun hidupku sebelumnya terasa sia-sia. Tapi adik Ma Qiangdong bukan nama aslimu kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Di kereta saja tidak ada satupun ucapanmu yang jujur, bodohnya aku sempat mempercayaimu. Beritahu aku, kamu lulusan universitas mana? Kelak aku akan membiarkan anakku kuliah di universitas itu juga. Namaku Song. Namaku Song Wei yang tahun ini aku berusia 20 tahun, dan aku masih kuliah. Mahasiswa? Umurmu baru 20 tahun? Kamu bahkan lebih muda dariku, tapi kamu masih menyuruhku memanggilmu kakak. Dari siapa kamu belajar semua kemampuan ini? Mari kita lupakan soal caramu membohongi orang. Yang aku maksud adalah, caramu berbicara dengan profesor itu bisa terdengar begitu sangat meyakinkan. Ayahku adalah Song Shumin. Siapa? Song Shumin, bos besar dari Kabupaten Rongping, yang dijatuhi hukuman itu? Begitulah, karena sudah terbiasa melihatnya sejak kecil, aku belajar sedikit darinya tentang cara-cara manajemen dan operasional bisnis. Pantas saja, buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tepat sekali. Apa ayahnya sehebat itu? Dia sangat luar biasa hebat. Dia adalah salah satu dari 10 pengusaha kota terbaik. Jadi alasan aku keluar adalah,
Pabrik miras keluarga kami telah disita, sedangkan pabrik makanan kaleng kami menanggung utang luar sebesar beberapa juta dolar. Itu pasti sulit bagimu. Di usia semuda ini harus menanggung beban utang yang begitu besar. Setelah pulang kali ini, aku akan secara resmi mengambil alih pabrik makanan kaleng ayahku dan menjalankan bisnis yang jujur. Jadi, apa kalian masih bersedia ikut bekerja denganku? Sebagai pria sejati, kata-kataku bisa dipegang. Aku pasti akan ikut denganmu. Selama kamu tidak mengusirku, aku bersedia terus menemanimu berjuang. Bagus. Tos. Ini sangat cantik. Tentu saja. Tunggu apa lagi? Masuk ke mobil. Kota Rongping, aku kembali. Maaf. Maafkan aku. Aku minta maaf. Sudah sampai? Mengapa tempat ini terlihat sangat familiar? Gawat, jalanan di daerah terpencil ini sulit dilalui. Rodanya terjebak. Kendaraannya sama sekali tidak bisa bergerak. Tidak apa-apa. Sebentar lagi kita cari orang untuk membantu mendorongnya. Di desa terpencil seperti ini, kemana kita akan mencari bantuan? Bisa dicari. Aku akan segera mencari bantuan untuk kalian. Hei, tunggu sebentar. Kamu itu kan perempuan. Siapa yang akan kamu temui? Bagaimana jika kamu diculik oleh penjahat? Aduh, tidak akan. Ini adalah desa tempat tinggalku. Aku sudah sampai di rumah. Rumahmu? Ya, tunggu saja aku membawa orang ke sini. Hati-hati. Tauzi pergi mencari bantuan, apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Ayo, kita pergi lihat. Bagaimana dengan mobilnya? Cepat-cepat. Guru Chen sedang memberi pelajaran pada putrinya. Ada tontonan seru? Tunggu. Mau apa? Keributan apa ini? Siapa kamu? Memangnya kamu warga desa ini? Kenapa juga harus memberitahumu? Karena ini. Aduh. Ternyata orang sendiri. Benar, benar, benar. Tuan, Anda mungkin tidak tahu, desa kami baru saja mengalami sebuah berita skandal yang besar. Anak dari Guru Chen yang paling terhormat di desa, yang dibesarkan dengan susah payah hingga lulus sekolah menengah kejuruan, ternyata pergi ke Shenzhen untuk menjadi wanita malam. Hari ini, dia pulang dengan pakaian yang terlalu mencolok. Sekarang dia sedang dihukum oleh kepala suku. Bukankah yang dia bicarakan itu Tauzi? Ayo lihat. Jika Tauzi dalam masalah, kita harus menolongnya. Sejak kecil, bagaimana cara ayah mendidikmu? Menyekolahkanmu dan membesarkanmu? Apa itu semua? Agar kamu pergi untuk melakukan hal memalukan seperti itu dan menjadi sampah masyarakat? Lihat saja, aku akan menghabisimu hari ini. Kami pergi dulu. Tunggu. Bantu aku mengeluarkan mobilnya. Masing-masing akan kuberi $100. Boleh saja? Ayah, aku tidak pernah melakukannya. Ini semua salah dia. Si Zhao ini yang memfitnahku. Ayah, dia itu penjahat. Ayah, aku hampir saja dijual olehnya. Kamu malah balik menuduh. Aku sudah setua ini, kamu masih berani mencemarkan namaku. Coba tanya saja, anak-anak gadis yang kubawa kerja di luar. Sudah ada 7 atau 8 orang. Cuma kamu saja yang tidak mau susah. Sudah dicarikan pekerjaan sebagai pelayan, kamu malah bilang lelah. Cuci piring pun kamu bilang kotor. Hasilnya, kamu malah lari ke salon dan menjual dirimu. Kamu sudah sangat membuatku malu, hingga aku tidak tahu harus menyembunyikan wajah di mana. Dari luar terlihat pendiam dan sopan, tidak menyangka sifat aslimu seburuk itu. Benar, Chen Tao ini masih muda tapi sudah melakukan hal hina itu. Sayang sekali ayahnya seorang guru. Bagaimana ayahnya mendidiknya selama ini? Dulu aku sempat menyukainya. Benar-benar sial. Cuy. Benar-benar aib keluarga. Bagaimana bisa aku memiliki anak perempuan sepertimu? Kamu sudah menghancurkan harga diriku. Ayah, dia berbohong. Jangan percaya kata-katanya. Masih saja mau berkelit. Aku tahu ini bukan hal bagus. Siapa yang mau mengaku kalau dirinya adalah wanita penghibur? Tapi itulah kenyataannya. Kamu itu wanita sampah yang tak tahu malu. Dasar licik, kamu yang memulai fitnah ini. Kamu sungguh tak punya hati. Kamu bersikap begini karena takut. Aku akan melaporkanmu atas penculikan wanita. Jadi kamu merusak reputasiku lebih dulu. Kamu tak punya malu. Tidak ada gunanya kamu bicara sebanyak apapun hari ini. Tidak akan ada yang mempercayaimu. Benar? Kenapa ada orang semacam ini ya? Ada seseorang yang bisa bersaksi untukku. Ayah, seseorang bisa membuktikan kesucianku. Siapa? Di sini semua orang desa kita. Coba lihat siapa yang mau bersaksi untukmu. Aku bisa menjadi saksi. Tauzi. Wei yang...
Siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Ini semua karena dia memfitnahku. Tauzi, aku pasti akan membuat perhitungan untukmu. Permisi, siapakah Anda? Tauzi, siapa ini? Ini adalah ayahku. Halo, Paman. Saya adalah kekasih Tauzi. Kekasih? Benar. Hari ini saya dan Tauzi sengaja pulang untuk mengunjungi Anda. Hadiah kecil ini hanya untuk tanda mata saja. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini benar? Iya, benar. Ini kekasihku. Dia sangat hebat loh. Kali ini dia datang secara khusus untuk menemaniku menjenguk ayah. Bagaimana sih sebenarnya? Lau Zhao bilang, dia menjadi wanita, tak tahu malu, lalu sekarang muncul calon menantu baru. Sebenarnya mana yang benar dan mana yang bohong? Tentu saja saya yang asli. Ada beberapa orang yang dengan jahat memfitnah kekasihku. Aku berhak mengajukan tuntutan hukum padanya. Anak muda, Anda orang mana? Dan apa pekerjaanmu? Paman, nama saya Song Wei Yang. Asal saya dari Rongcheng. Saat berbisnis di Shenzhen. Di sanalah saya bertemu dengan Tauzi. Omong kosong. Aku pernah melihatmu di kereta api. Namamu bukan Song Wei Yang, tapi namamu adalah Ma Qiangdong. Qiangdong, nama yang bagus. Di masa depan kamu pasti bisa menikahi istri yang sangat baik. Jangan mengalihkan pembicaraan. Begitu aku membongkar rahasiamu, sekarang kamu merasa bersalah, kan? Aku bilang ya, Pak Tua. Aku sarankan kepadamu, cepatlah pergi ke rumah sakit dan daftar, periksa otakmu. Pikun itu penyakit, harus diobati. Sekarang kamu sudah sembarangan mengenali orang. Lihatlah situasi ini. Kamu yang pikun. Baiklah, kamu tidak pikun. Kamilah yang pikun. Qiangdong, mau belajar menipu di hadapanku? Kamu masih terlalu hijau. Garam yang pernah aku cicipi, jauh lebih banyak daripada nasi yang pernah kamu makan. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Namanya sebenarnya Song Wei Yang atau Ma Qiangdong? Ma Qiangdong, itulah nama aslinya. Kalau sakit, pergilah periksa ke rumah sakit. Aku sudah bilang namaku bukan Ma Qiangdong. Aku tidak sakit. Nama kamu memang Ma Qiangdong. Bagaimana jika kamu terbukti bicara sembarangan? Jika namamu bukan Ma Qiangdong, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Baik, Paman. Ini adalah kartu identitasku. Silakan Anda periksa. Song Wei Yang? Paman, di kartu identitas ini tertulis dengan sangat jelas. Ini tidak mungkin palsu, kan? Apa yang terjadi ini? Si Pak Tua Jauh ini, mengapa bicaranya melantur seperti orang gila? Mungkinkah dia benar-benar terkena penyakit pikun? Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas ingat kamu bernama Ma Qiangdong. Kamu sendiri yang mengatakannya. Aku sama sekali belum pernah bertemu dengan Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa mengingat saya? Benar. Di kereta saya sama sekali tidak pernah melihat Wei yang... Bohong. Mereka berbohong. Waktu di kereta, dia bersama dengan orang ini, bahkan menangkap 2 pencuri jalanan. Pak Tua, Anda benar-benar sakit parah. Semakin bicara semakin tidak masuk akal. Ini bos kami. Saya supirnya. Bos kami selalu bepergian naik mobil, tidak pernah naik kereta api apapun itu. Jika ingin mengarang cerita, carilah alasan yang masuk akal. Haha, Benar. Dia itu bos besar yang asli. Di depan saja ada mobil Mercedes yang terparkir. orang tua ini menakutkan sekali. Kalau bukan karena pikun, pasti karena gila. Sepertinya, hal yang dia katakan tentang Chen Tao yang jadi wanita penghibur itu, juga tidak bisa dipercaya. Benar sekali, lihat saja sendiri. Aku tidak sakit. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Iya, Anda tidak sakit. Kami semua yang sakit. Nyalakan mobilnya. Sebentar lagi bawa dia ke kantor polisi. Baik. Wahai warga desa, mereka bertiga itu satu komplotan. Mereka membohongi kalian semua. Pak Tua, bawa ini. Ini menyuruhku melihat berita. Apa maksudnya ini? Bukan menyuruhmu melihat berita. Begini saja, robek-robek saja ini untuk mengisi waktu luang. Tenangkanlah pikiranmu sedikit. Aku tidak pikun. Paman, saya dengar dari Tauzi. Anda selalu mengabdi sebagai guru relawan di sekolah dasar desa kita, berdedikasi sepenuhnya di bidang pendidikan. Saya sangat mengagumi semangat pengabdian Anda. Uang $5.000 ini, saya sumbangkan untuk anak-anak. Uang $5.000 ini adalah donasiku untuk anak-anak. Ya ampun, begitu saja langsung menyumbang $5.000? Sepertinya Chen Tao ini benar-benar sudah menjadi simpanan bos besar. Jangan percaya dia. Dia itu hanya orang miskin yang bekerja kasar di kota. Lalu $10.000 ini adalah donasi atas nama Tauzi untuk membangun jalan di desa kita. Kata pepatah lama bilang, jika ingin kaya, bangunlah jalan dulu. Wei Yang, $10.000 itu terlalu banyak. Demi kamu, ini sepadan. Sungguh orang yang sangat baik, menantuku. Kelak kamu harus memperlakukan putriku dengan baik. Ayah. Ayah mertua, tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan sangat baik. Bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku akan mencintai dan menyayanginya setulus hati. Song Wei Yang. Dia bicara omong kosong.
Uang ini jangan-jangan hasil putri Anda menjual dirinya sendiri. Ma, Qiangdong ini hanya seorang penjahat kotor. Orang tua ini menyebalkan sekali. Dia selalu saja ikut campur. Ada lagi orang gila? Gara-gara dia, anak-anak dan wanita di desa sampai takut untuk keluar rumah. Bapak-bapak sekalian, tolonglah saya. Bantu saya ikat orang tua yang penyakit. Mentalnya sedang kambuh ini, bawa dia ke rumah sakit jiwa, biar dia mendapatkan pengobatan di sana. Semua biayanya biar aku yang tanggung. Biar saya yang bantu? Jangan-jangan saya tidak gila, saya tidak gila. Orang gila memang selalu bilang kalau mereka tidak gila. Kuberitahu ya, kamu masih beruntung. Jangan sentuh aku. Bos besar ini pakai uang pribadinya untuk mengobatimu. Apa kamu tidak punya rasa terima kasih? Lepaskan aku. Jangan mau ditipu olehnya. Dia itu penipu besar. Mereka semua membohongi kalian. Paman, kami pergi dulu. Warga sekalian, kita sudah punya uang untuk memperbaiki jalan. Bagus. Masuk sana. Kriminal sampah, rasakan pembalasanmu hari ini. Dasar kamu penipu tua. Tadinya kukira kamu hebat. Ternyata hanya dengan beberapa kata, kamu sudah dipermainkan seperti pecundang oleh kawan Xiao Song. Tuan-tuan, saya akui saya yang bodoh karena salah menilai Anda. Saya sudah berani menyinggung orang hebat seperti Anda. Saya punya buku tabungan. Isinya ada $150.000. Bisakah uang itu untuk menebus nyawa saya? Di mana buku tabungannya? Ada di kantong sebelah kiri. Wah, benar-benar ada. Asalkan kamu membebaskanku, aku akan memberitahumu kata sandinya. Kata sandi tidak penting bagiku. Lalu, apa yang penting? Menyeret sampah sepertimu ke penjara, bagi diriku dan bagi mereka, gadis-gadis yang telah kamu tipu, itu sangat penting. Kali ini aku benar-benar kalah. Kembalikan uangnya. Kembalikan uang hasil keringat kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Semuanya, tolong tenanglah. Upah kalian yang belum dibayar, pasti akan kami kembalikan. Bukankah kita sudah sepakat, uangnya akan dikembalikan setelah 6 bulan? Ini baru lewat 1 bulan, kenapa Anda tidak bisa memegang janji? Memangnya seberapa berharga sebuah janji? Aku sangat tahu kondisi pabrik kalian. Jangankan memberi kalian waktu 6 bulan, dikasih 3 tahun pun, kalian tidak akan bisa melunasinya. Tapi bukankah sebelumnya, kita semua sudah sepakat? Aku tidak peduli. Aku bisa saja menunggu 6 bulan, tapi tanyakan pada mereka, apakah mereka mau menunggu? Tidak mau. Kami tidak mau. Tidak sudi. Kami tidak mau menunggu. Tidak mau. Kembalikan uang kami. Tidak mau. Lihat sendiri, kan? Aku sudah bersikap sangat baik, dan membantumu menundanya selama 1 bulan. Terakhir kali aku dibodohi oleh anak itu, tapi kali ini bagaimanapun caranya, aku harus melihat barang aslinya. Tapi keluarga kami saat ini, memang sedang tidak punya uang. Benar sekali. Itu tidak bisa. Meskipun tidak punya uang, aku tidak akan membiarkan hidup kalian tenang hari ini. Hutang harus dibayar, itu sudah hukumnya. Karena kalian tidak beriktikat baik, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Saudara-saudara, masuk dan lihat, apa saja barang berharga di rumah ini, keluarkan semuanya untukku. Ayo jalan. Berhenti. Baik. Jangan. Dengarkan aku dulu. Jangan lakukan itu. Hentikan, berhenti. Cepat angkut. Direktur Zong, sudah cukup. Aku tidak bilang tidak akan bayar. Angkut, cepatlah sedikit. Cepat suruh mereka berhenti. Letakkan itu. Letakkan. Buldosernya akan segera tiba. Nanti setelah buldosernya sampai, ratakan rumah ini untukku, lalu bangun pabrik baru. Jangan dihancurkan. Jika rumah ini diratakan, kami akan tinggal di mana? Zong, kamu benar-benar ingin membuat kami kehilangan segalanya. Padahal dulu ayahku sudah menganggapmu seperti saudara sendiri. Aku memang akan membuat kalian tamat. Memangnya kenapa? Setahu aku, Song Er milikmu itu sudah kabur. Dia meninggalkan 2 orang bodoh seperti kalian. Di sini untuk menunggu kehancuran. Cepat minggir dari sana. Tidak, putraku tidak kabur. Mana orangnya? Di mana dia? Suruh dia keluar ke sini. Anak itu cukup cerdik. Dia tahu saatnya menyelamatkan diri sendiri ketika ada masalah. Kamu benar-benar ibu yang sangat malang. Aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentang adikku. Dia akan segera kembali. Kalian tidak mungkin benar-benar menaruh harapan pada seorang mahasiswa, bukan? Setelah Song Shuming di penjara, keluarga-keluarga Song kalian jatuh terpuruk hingga harus bergantung pada anak bocah berumur 20 tahun. Benar-benar menyedihkan. Tutup mulutmu, keluargaku tidak butuh orang sepertimu mencampuri urusan kami. Apa yang sedang terjadi di depan? Ramai sekali orang di sana. Aduh, tidak usah ikut campur. Biarkan saja kami meruntuhkan bangunannya dengan tenang. Sepertinya itu rumahku. Itu memang rumahku. Tunggu sebentar, Kak Zeng. Nanti kita lakukan seperti ini. Dengarkan aku. Jika hari ini kamu tetap ingin meratakan rumahku, langkahi dulu mayatku. Lakukan saja kalau kalian berani. Ingin tiada? Baik, akan kukabulkan permintaan kalian. Mulai.
Berhenti. Hentikan. Yang. Siapa yang bilang aku melarikan diri? Kak, Bu. Yang. Cepat. Ikat dia sekarang juga. Jangan biarkan dia kabur. Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Bukankah kita sepakat untuk menunggunya selama 6 bulan? Ini baru lewat 1 bulan, kamu sudah membawa orang untuk membuat keributan. Siapa yang mau percaya ucapan bocah kecil sepertimu? Meskipun aku memberimu waktu 6 bulan, kamu tetap tidak akan sanggup melunasi utang ini. Lalu bagaimana jika hari ini aku berhasil melunasinya? Hanya dengan mengandalkanmu? Awalnya aku pikir kamu melarikan diri, dan menganggapmu orang yang pintar, ternyata kamu hanya seorang pria bodoh. Yang. Kemana saja kamu selama 1 bulan ini? Aku dan kakakmu hampir mati karena khawatir. Ibu, Kak, maafkan aku. Sudah membuat kalian khawatir. Kembalinya aku kali ini. Keluarga kita tidak hanya sanggup melunasi utang, tapi pabrik pengalengan kita juga akan selamat. Benarkah? Jangan bermimpi, Paman akan memberimu satu saran, yaitu ikutilah arus zaman demi keuntunganmu. Jika tidak ingin keluargamu menderita, serahkan pabrik pengalengan itu padaku. Bukankah kamu yang sedang bermimpi? Kamu merencanakan segala cara untuk menjebak ayahku? Juga menghalalkan segala cara. Untuk merebut pabrik pengalengan kami? Seberapa takut kamu jika keluarga kami bangkit kembali? Jangan mimpi di siang bolong. Jika keluarga kalian sampai bisa bangkit lagi, aku akan keluar dari sini dengan merangkak. Baiklah, berani bertaruh? Taruhan apa? Bertaruh bahwa hari ini, aku bisa melunasi utangnya. Jika aku melunasinya, kamu harus mengembalikan rumah kami seperti semula, lalu berlutut dan minta maaf pada ibuku. Besar juga nyalimu. Setuju. Tapi jika kamu gagal membayar utang itu, kamu harus menyerahkan sebelah lenganmu sendiri. Baik. Bagus. Presiden Zeng. Zhao Song, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Presiden Zeng, bukankah Anda ingin membagikan gaji kepada semuanya, lalu berinvestasi di pabrik pengalengan ini? Sekarang para pekerjanya sudah ada di sini. Bagus, bagus. Hei, Sekretaris Chen, segera bagikan gaji mereka semua. Baik, Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semuanya. Perkenalkan, beliau adalah Presiden Zeng. Ia pengusaha asal Hong Kong yang saya undang datang jauh-jauh ke sini. Dia bukan saja akan membayarkan gaji kalian, tapi juga akan berinvestasi di pabrik pengalengan kita. Pabrik kita terselamatkan. Terima kasih, Presiden Zhang. Terima kasih, Presiden Zhang. Aduh, tidak usah sungkan. Xiao Song, kapan Anda akan membawa saya untuk melihat pabriknya? Presiden Zeng, saya akan segera membawa Anda ke sana. Mohon tunggu sebentar. Direktur Zong, sekarang berlututlah dan minta maaf pada ibuku. Mustahil. Bagaimana mungkin pengusaha Hong Kong datang jauh-jauh hanya untuk mengambil alih pabrik kaleng rongsokanmu ini? Orang ini pasti palsu. Kamu? Kalau begitu, apakah kamu ingin bilang uang-uang ini juga palsu? Coba tanya mereka semua. Apakah uang ini asli? Ya. Uangnya asli. Terima kasih, Presiden Zeng. Uang ini asli? Asli. Tuan, tolong jangan ragukan penilaian Presiden Zeng. Dalam konferensi peluncuran negara naga kali ini, produk dari pabrik pengalengan ini mengikuti kompetisi dan berhasil memenangkan penghargaan internasional. Justru karena penghargaan inilah, Presiden Zeng melihat potensi yang tak terbatas, sehingga beliau memutuskan untuk berinvestasi. Apa? Satu kaleng rongsokan bisa menang penghargaan internasional? Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Terserah mau percaya atau tidak. Sekarang, kembalikan rumahku seperti semula, lalu berlututlah minta maaf pada ibuku. Xiao Song, dia ingin menghancurkan rumahmu. Tenang saja, aku kenal banyak petinggi di atasan. Kalau dia berani macam-macam, aku akan memberinya pelajaran. Jika dia berani menyentuhmu, aku akan menghabisinya. Mohon maaf, saya yang tidak menepati janji. Sekarang saya akan segera memulihkan rumah Anda. Cepat pergi. Baik. Kedepannya jangan berani ganggu saudaraku, paham? Wei Yang, sebenarnya apa yang terjadi ini? Ibu Kak, situasinya agak rumit. Aku akan menjelaskannya pada kalian nanti. Sekarang aku harus segera pergi ke pabrik untuk menenangkan para pekerja. Pergilah. Sialan, kedatangan pengusaha Hong Kong ini telah merusak semua rencanaku. Cepat sampaikan kabar ini kepada wali kota Huang. Baik, Bos. Song Wei Yang, memangnya kenapa jika kamu berhasil mendatangkan pengusaha Hong Kong? Begitu wali kota Huang tiba, belum tentu siapa yang akan menang. Semuanya, lihatlah baik-baik. Ini adalah pialanya. Manila, ibu kota Filipina bulan lalu, di sana telah diselenggarakan sebuah pameran makanan Asia. Aku membawa produk kaleng pabrik kita, pergi ke kawasan khusus, meminta tolong teman ayahku untuk mendaftarkannya, hasilnya kita memenangkan medali emas ini. Bagus, hebat. Presiden Zeng juga ada di sana saat itu. Setelah dia melihat produk kaleng kita, dia langsung memutuskan untuk berinvestasi di pabrik kita. Benar-benar sekali. Produk kaleng kalian sungguh luar biasa. Aku sangat menyukainya, harus berinvestasi. Jadi, teman-teman pekerja, kalian tidak perlu berkecil hati.
pabrik kaleng kita tidak akan pernah bangkrut. Presiden Zeng sudah bilang, pada tahap awal dia akan investasi 10 juta dolar Hong Kong. Jika pemasarannya lancar, dia akan menambah investasi 50 juta dolar lagi. Benar, benar. Aku bahkan akan investasi 100 juta dolar lagi. Apakah yang dikatakannya itu benar? Bagus sekali. Anak muda yang berprestasi. Tunggu, anak muda yang berprestasi. Hei, Wali Kota Huang sudah datang. Wali Kota Huang. Halo teman-teman, saya Huang Yunsheng. Saya baru saja mendapat kabar ada pengusaha Hong Kong yang ingin berinvestasi di pabrik kaleng ini. Jadi saya segera datang kemari. Bagus, bagus. Bagus sekali, bagus sekali. Bapak Wali Kota, ini adalah perwakilan dari keluarga Zeng Kota Pelabuhan. Tuan muda ketiga Zeng, Yu Hong Tuan Zeng. Selamat datang Tuan Zeng yang datang dari jauh. Terima kasih. Halo. Bahasa Mandarin, Tuan Zeng. Terdengar sangat fasih ya. Masih banyak kekurangannya. Wali Kota Huang, tolong jangan mengejek saya. Tuan Zeng terlalu rendah hati. Lalu, siapa beliau ini? Ini adalah sekretaris Tuan Zeng, Chen Mengsi Nona Chen. Nona Chen. Halo Wali Kota Huang. Presiden Zeng, Nona Chen, mari kita bicara sambil berkeliling. 3 bulan yang lalu, saya pernah berkunjung ke pabrik kaleng kita ini. Waktu itu suasananya tidak ada semangat hidup sama sekali. Tidak disangka setelah Direktur Song Muda kembali, dia membuat para pekerja penuh dengan harapan lagi. Wah, ini semua berkat kepemimpinan bijak Anda. Benar, benar. Kalau begitu, kaleng ini untuk Anda. Ini bukan suap loh. Ini hanya perwakilan rasa hormat pengusaha kota ini kepada pimpinan pemerintah kita. Semoga Wali Kota Huang bisa memimpin perusahaan kota Rongping kami untuk melangkah lebih jauh lagi. Aku terima hadiah ini. Hadiah darimu ini terasa jauh lebih berharga daripada 2 peti minuman mewah. Tuan Zeng, Anda cobalah juga. Saya sudah mencobanya, rasanya luar biasa enak. Tuan Zeng, kita sudah selesai melihat area pabrik. Ayo kita ke kantor untuk membahas masalah investasi. Baiklah, tidak masalah. Wali Kota Huang, kita sudah berbincang sekian lama. Anda bisa mempercayai saya. Setelah saya pulang nanti, saya pasti akan menginvestasikan 50 juta dolar. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Zeng. Waktu sudah semakin larut, Tuan Zeng segeralah pergi ke penginapan untuk beristirahat. Saya kebetulan ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada Direktur Song Muda. Kalau begitu, kami permisi dulu. Wali Kota Huang, apa ada arahan lain? Direktur Song Muda, pengusaha Hong Kong bermarga Zeng itu dan Nona Chen tadi itu, mereka berdua adalah aktor yang kamu sewa, kan? Ayah? Kamu cari masalah lagi, kan? Duduk dan bicaralah. Hong Weiyang, kamu masih punya kesempatan sekarang. Kamu masih sangat muda, jangan terus melakukan kesalahan yang sama. Aku akan bertanya kepadamu sekali lagi, apa kamu mengakui kejahatan yang telah kamu lakukan? Aku mengakuinya. Tapi aku tidak bisa hanya diam melihat pabrik pengalengan milik ayahku diserahkan begitu saja kepada orang lain. Memiliki semangat itu bagus bagi anak muda. Tapi pernahkah kamu berpikir, harapan yang dibangun di atas penipuan, pada akhirnya sangat mungkin akan berubah, menjadi keputusasaan yang mendalam. Lihatlah, para pekerja di luar sana, mengetahui ada pengusaha dari Hong Kong yang datang berinvestasi, mereka tersenyum dengan sangat bahagia. Jika mereka tahu bahwa pengusaha itu palsu, akan ada banyak orang yang terbawa emosi, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa ditarik kembali. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Inilah satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan pabrik pengalengan ini. Nasi sudah menjadi bubur, aku bisa menjaga rahasia ini untukmu. Namun, sekarang kamu hanya punya waktu 1 bulan untuk membuktikan padaku bahwa ini adalah sebuah peluang dan bukan sebuah bencana. Jika tidak, aku akan langsung memberimu hukuman berat. Jika kali ini bukan Wali Kota Huang yang membongkarnya, akan ada Wali Kota Li atau Wali Kota Wu yang melakukannya. Jadi, apa kamu masih berpikir bahwa trik tipu menipumu itu bisa berhasil? Ayah, tapi aku yakin bisa. Aku masih punya waktu 1 bulan. Cukup. Aku tidak akan membiarkan orang luar mengatakan bahwa Song Shumin hanya bisa mengajari putranya cara menipu orang. Kali ini, aku tidak akan mengajarimu cara menyelamatkan pabrik itu. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Sejak kecil aku mengajarimu cara berbisnis, mengutamakan kejujuran, prinsip ambil 4/6. Apa kamu masih ingat? Maksud dari prinsip ambil 4/6 adalah, jika dalam sehari kita menghasilkan 100 dolar, kita harus menyisihkan 60 dolar untuk mereka yang telah membantu saya selama ini. Saya hanya menyimpan 40 dolar untuk diri sendiri. Dengan begitu barulah bisa menjamin saya tetap bisa menghasilkan 40 dolar setiap hari. Kepercayaan adalah fondasi karakter seseorang. Sekarang kamu mungkin bisa mengandalkan penipuan untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Namun suatu saat nanti, hanya dengan satu ucapan orang lain saja, itu akan menghancurkan seluruh usaha yang kamu lakukan selama bertahun-tahun ini. Terlebih lagi, tidak akan ada pengusaha besar manapun yang begitu bodoh untuk berbisnis dengan seorang penipu.
Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Sekarang tinggal tergantung pilihanmu saja. Apakah ingin terus melakukan kesalahan, ataukah ingin segera berbenah diri sebelum terlambat? Kamu tentukan sendiri. Berbenah diri sebelum terlambat, dan mengambil langkah mundur demi kemajuan. Yang, kenapa mengumpulkan semua orang sepagi ini? Apakah ada sesuatu yang ingin diumumkan? Direktur Songhuda, apakah karena Bos Zeng sudah mengirimkan uang investasinya? Bos Zeng adalah pengusaha yang sangat hebat. Apakah dia akan memberikan pabrik kita kenaikan gaji? Benar sekali. Maafkan saya, semuanya, saya telah berbuat salah. Presiden Zeng sebenarnya bukanlah pengusaha dari Hong Kong, dia hanyalah seorang teman saya. Masalah investasi itu juga tidak benar. Tidak benar? Kalau begitu, pabrik kaleng tidak bisa diselamatkan lagi? Gawat, investor semuanya sudah hilang. Apa pabrik kita tidak akan bangkrut kalau begini? Aku masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Pabrik pengalengan sudah tutup. Lalu bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Song, apa kamu belum bangun dari mimpimu? Kak Zeng, berhentilah berakting. Kemarin aku menyadari satu hal, bahwa berbisnis dengan cara menipu tidak akan bertahan lama. Hanya dengan bersikap jujur, kita bisa melangkah lebih jauh. Lagi pula Wali Kota Huang sudah tahu tentang kebenaran kita, yang sebenarnya. Nasib hidup dan mati kita sekarang, semuanya tergantung pada satu ucapannya saja. Jadi, apa semua kerja keras kita sebelumnya menjadi sia-sia begitu saja? Tidak akan sia-sia. Kita masih punya waktu 1 bulan lagi. Dalam 1 bulan ini, aku pasti akan membawa kalian semua keluar dari kesulitan ini. Omong kosong belaka, dasar penipu kecil. Bukannya belajar hal baik, malah belajar menipu. Sia-sia kemarin aku sudah membagi kabar gembira pada suamiku. Sepertinya kamu mau seperti ayahmu, masuk ke dalam penjara. Semuanya, ayo kita seret penipu ini keluar dari sini. Pergi dari sini. Keluar. Pergi dari sini. Keluar. Pergi dari sini. Keluar. Pergi dari sini. Keluar. Keluar dari sini. Semuanya tenanglah. Berhenti. Semuanya berhenti. Harap tenang sebentar. Dengarkan aku bicara. Pabrik pengalengan kita belum tutup. Tolong percaya padaku. Apa yang adikku lakukan ini? Pasti sudah dia pertimbangkan dengan matang. Berikan kami sedikit waktu lagi. Kami pasti akan memberikan penjelasan pada kalian semua. Ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Semua ini adalah rencanaku. Tapi alasan aku melakukan ini juga demi kebaikan pabrik kita. Investor itu ternyata palsu. Lalu bagaimana anak kecil sepertimu bisa menyelamatkannya? Hanya dengan waktu 1 bulan, aku sudah berhasil membawakan kalian gaji sebesar $1 juta. Lalu, bukankah ayahku adalah pengusaha terbaik di seluruh daerah kota Rongping bernama Song Shumin? Apa kalian pikir uang gaji itu juga palsu? Kalau dipikir-pikir, itu benar juga. Aku sudah menandatangani perjanjian dengan Wali Kota Huang. Dalam kurun waktu 1 bulan, jika aku tidak bisa membuat pabrik ini berjaya kembali, aku yang akan pergi ke penjara. Jika berhasil, pabrik akan terus beroperasi. Aku memohon pada kalian semua, berikan aku 1 kesempatan terakhir. Aku mohon bantuan kalian. Baiklah kalau begitu, karena kamu sudah mengatakannya. Demi menghormati ayahmu, kami berikan kamu waktu 1 bulan. Jangan biarkan kami kecewa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Kalau begitu mari kembali bekerja. Kami pasti akan berjuang keras untuk menyelamatkan pabrik kaleng kita. Ayo kembali bekerja. Ayo jalan. Ayo kita balik. Tauzi, Kak Zeng. Maaf, aku tidak membicarakannya dulu dengan kalian. Tidak bisa begitu, ini masalah besar. Kenapa kamu tidak mendiskusikannya dulu dengan kami? Kamu selalu mengambil keputusan sendiri. Apa gunanya mendiskusikannya dulu? Bukankah aku sudah menyelesaikannya? Apa yang sudah kamu selesaikan? Jika janji yang kamu berikan pada mereka tidak bisa ditepati, bagaimana? Mau masuk penjara sendirian? Kira saya, setelah kita bekerja sama sekian lama, kita sudah menjadi saudara yang saling percaya. Tapi sekarang, apapun masalahnya, kamu tetap memutuskan sendiri kan? Hadapi saja semuanya sendiri. Silakan atur semuanya sendiri. Mengerti? Kak Zeng. Jangan bertengkar seperti ini. Kak Zeng juga berniat baik. Apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganku? Maaf, aku yang terlalu mencampuri urusanmu. Bukan begitu maksudku. Jangan bersedih lagi. Ini memang bukan urusan mereka. Ini adalah rintangan bagi keluarga Song. Aku dan ibu akan menemanimu untuk melewati ini bersama-sama. Benar, apa yang dikatakan kakak itu benar. Kita harus menggunakan segala cara untuk membangkitkan kembali pabrik ini. Jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kakak. Ibu, malam ini aku ingin minta tolong. Pabrik kaleng membutuhkan dana untuk bisa berkembang kembali. Jadi, aku ingin Ibu menghubungi kembali teman-teman lama ayah. Aku ingin berdiskusi dengan mereka mengenai investasi. Tidak masalah. Apa yang perlu kulakukan? Kakak, kamu bertanggung jawab dalam penjualan. Habiskan stok dan kumpulkan modal kembali. Sistem setengah harga yang kamu lakukan sudah lumayan. Tapi aku punya cara baru. Penjualan berhadiah. Atur kemungkinannya menjadi 2/3.
Cara ini pasti akan sangat berhasil. Akan kucoba. Setelah ini aku akan mengeluarkan produk baru. Aku juga akan mencoba menghubungi teman-teman ayah. Modal awal kita tergantung pada apakah kita bisa mendapatkan investasi malam ini. Hadirin sekalian para paman dan pakde, nama saya Song Wei Yang. Terima kasih untuk malam ini. Anda sekalian sudah bersedia datang demi ayah saya. Ada sedikit urusan bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Anda sekalian. Putra dari Laosong kan? Halo paman. Dengar-dengar sebulan di luar sana, kamu menghasilkan lebih dari $1 juta dan menggunakannya untuk membayar gaji buruh. Masa depanmu benar-benar menjanjikan. Meski masih sangat muda, kamu punya aura ayahmu, bahkan mungkin kamu akan melampaui pencapaian ayahmu sendiri. Kehadiran kota Rongping ini demi anak muda seperti dirimu, benar-benar hal yang luar biasa. Anda para paman dan pakde terlalu berlebihan memuji saya. Katakanlah, bisnis besar apa itu yang bisa membuat kami ikut menikmati keuntungannya? Begini, di pasar barang konsumsi, saat ini, produk yang paling populer adalah minuman. Sedangkan orang biasa sudah jarang sekali membeli makanan kaleng. Itu sebabnya saya ingin membuat makanan kaleng menjadi populer kembali. Saya telah meluncurkan 3 macam produk baru, dan ini adalah draft desain produk barunya. Silakan para paman dan pakde periksa. Ini kaleng berbentuk gelas air, setelah isinya habis bisa digunakan sebagai gelas, bisa dimakan sekaligus bermanfaat sebagai barang. Bagus juga. Lalu ada gelas kikiau ini, 7 gelas dalam satu set, tampak indah dan praktis, sangat cocok untuk dijadikan kado. Setelah isinya habis dimakan, masih bisa digunakan sebagai wadah bumbu dapur di rumah. Kaleng burung kertas. Desainnya sungguh sangat modis. Setelah anak-anak muda menggunakannya, mereka bisa memakainya untuk menyimpan uang koin, origami burung, atau bintang kertas seperti itu. Orang-orang dari keluarga Song kalian ini memang otaknya sangat cerdas. Begitu 3 produk baru ini diluncurkan, sudah pasti penjualannya akan melonjak pesat. Saya juga berpikir begitu. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda sekalian untuk berinvestasi dalam modal awal kami. Bagaimana menurut Anda sekalian? Kelihatannya menjanjikan. Kudengar pengusaha Hong Kong pun sangat optimis dengan pabrik pengalengan mereka. Siapa tahu kita bisa ikut meraup untung. Bagus. Tidak masalah, berapapun biayanya, aku ikut investasi. Aku juga investasi, aku ikut investasi. Terima kasih banyak kepada kalian. Ayo, saya bersulang untuk para paman pakde semua. Mari. Baik. Kalian benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan penipu kecil ini? Siapa orang ini? Manajer pabrik minuman anggur yang baru. Kabarnya Laosong itu dijebak olehnya. Direktur Zong, sepertinya aku tidak mengundangmu kemari, kan? Kau memang tidak mengundangku. Sebagai kandidat ketua Kamar Dagang Rongcheng, aku memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan bisnis Kamar Dagang Rongcheng, semuanya. Song Wei yang ini hanyalah seorang penipu. Jangan ada yang percaya padanya. Tuan ini, anak kami bagaimana mungkin dia seorang penipu? Jangan bicara sembarangan. Benar, melihat integritas Laosong selama ini, aku percaya anaknya pun tidak akan jauh berbeda. Sepertinya jika aku tidak datang hari ini, mungkin saja penipu kecil ini sudah berhasil melaksanakan aksinya. Biar ku beritahu kalian, menurut kabar yang dapat dipercaya, pengusaha Hong Kong yang diundang bocah ini sebenarnya hanyalah seorang aktor. Berita tentang investasi pabrik pengalengan itu palsu? Apa? Bagaimana mungkin? Anak muda, semuanya sudah kubuat jelas sekarang. Di hadapan semua orang ini, apa kamu berani mengakui kalau pengusaha Hong Kong itu palsu? Apa? Pengusaha Hong Kong itu? Ya, aku mengakuinya. Pengusaha Hong Kong yang aku undang hanyalah seorang aktor. Tentang investasi pengusaha itu di pabrik pengalengan, hanyalah sebuah kebohongan. Kalian semua sudah lihat sendiri, kan? Si penipu kecil ini sudah mengakuinya. Anak kecil tetaplah anak kecil. Kupikir kamu sehebat apa sampai berani berbohong, ternyata cuma segini kemampuanmu. Semuanya. Jadi apa kalian masih bersedia berinvestasi di pabrik pengalengan ini? Bapak-bapak semuanya, meskipun pengusaha itu palsu, tapi aku Song Wei yang menjamin bahwa hasil kinerjaku menghasilkan $1 juta dalam sebulan adalah fakta karena aku punya kemampuan menghasilkan $1 juta ini. Aku punya keyakinan untuk memimpin kalian meraup keuntungan. Jaminanmu itu sama sekali tidak berguna. Siapa juga yang mau sebodoh itu bekerja sama dengan seorang penipu? Apa Anda mau? Bagaimana dengan Anda? Lalu kalian? Lihat kan? Sekarang semuanya sudah kacau. Bahkan reputasi emas ayahmu sendiri pun ikut kamu hancurkan. Diam, ini urusanku. Tidak ada hubungannya dengan ayahku. Anak muda, berhentilah sampai di sini. Berbohong itu bukan kebiasaan yang baik. Pergilah. Tunggu, bapak-bapak pakde. Produk baru yang aku kembangkan pasti akan mampu menguasai pasar. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bangkit kembali kali ini. Tanpa adanya investasi, produk-produk baru ini hanya akan menjadi tumpukan sampah. Lebih baik secepat mungkin, berikan pabrik pengalengan itu padaku, daripada akhirnya kamu hancur dengan sangat memalukan. Sama sekali tidak mungkin. Aku akan memberikan pabrik pengalengan itu padamu. Kalau begitu aku ingin lihat, bagaimana kamu akan tamat dalam waktu 1 bulan. Hanya dengan satu kata dari seseorang, itu akan menghancurkan semua usahamu selama bertahun-tahun ini. Bahkan tidak akan ada bos besar manapun yang sebodoh itu untuk berbisnis dengan seorang penipu. Benar saja.
Karma yang dikatakan ayahku akhirnya datang. Hanya mengandalkan trik murahan untuk mencari uang, hal seperti ini tidak akan bertahan lama. Tanpa investasi, pabrik pengalengan ini akan tamat. Semuanya akan berakhir. Sebagai seorang laki-laki, baru menghadapi sedikit masalah saja, sudah membuat dirimu mabuk seperti ini. Xiao Song, ini tidak boleh terjadi. Kak Zeng, Wei Yang, mengaku kalah itu bukanlah kepribadianmu. Chen Tao, Kak, kalian kenapa kembali lagi? Aku dan Kak Zeng merasa tidak tenang membiarkanmu, makanya kami memutuskan untuk kembali. Saat saudara sedang dalam kesulitan, bagaimana mungkin seorang kakak lari dari tanggung jawab? Setelah aku dan Tauzi pulang, kami sudah menarik semua uang yang ada di zona istimewa. Setelah meminjam uang dari semua kerabat dan teman, kami siap membantumu menata ulang pabrik pengalengan. Kak Zeng kali ini, demi mengumpulkan uang, dia sampai menjual rumah dan mobilnya. Dia membawa $1.200.000 dan aku membawa $300.000. Aku tidak tahu apakah uang ini cukup untuk membantumu. Tunggu. Cukup, sudah cukup. Ditambah dengan sisa uangku, modal awal untuk produk baru kita, sudah sangat cukup. Tauzi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih pada kalian. Kakak Song, lepaskan dulu tangannya. Aduh, maafkan aku. Orang lain boleh saja tidak mempercayaimu, anak muda. Tapi aku mempercayaimu, kamu adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban. Jadi, Kakak Song, kali ini apa rencanamu? Kali ini, kita tidak akan mengandalkan tipu muslihat, kita akan mencari uang dengan kualitas yang nyata. Aku yakin, aku pasti bisa melakukannya. Ayo, mari kita lakukan. Semangat. Hari ini, produk makanan kaleng berhadiah kita sudah mulai dipasarkan. Produk baru kita juga sudah resmi, mulai diproduksi. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, omzet kita akan mencapai puncaknya. Tim produksi yang dibentuk kakakku juga sudah siap, sekarang tinggal menunggu pasar meledak. Kedengarannya bagus, tapi kalau kapasitas produksinya naik, bagaimana dengan penjualannya? Benar juga, kulkas sekarang mulai semakin umum digunakan. Bagaimana jika barangnya tidak laku? Jangan khawatir, aku punya cara agar produk kita habis terjual dalam waktu 1 bulan. Cara apa? Memasang iklan? Apa kita benar-benar harus memasang iklan? Tentu saja, tapi ini bukan sekadar iklan biasa. Aku menemukan sesuatu yang baru, sesuatu di antara acara televisi dan sebuah iklan. Aku menyebutnya sebagai iklan program. Acara? Kita harus mengeluarkan uang lagi untuk mengadakan acara. $2 juta milik kita itu hasil pinjaman, tidak akan cukup untuk dihamburkan. Kamu tenang saja, aku membawa sesuatu, jaminan tidak akan keluar uang sepeser pun. Bawa apa? Lagu yang kutulis sendiri. Kamu bisa menulis lagu juga? Tentu saja. Arak Lupa Cinta, Hujan Es, penyanyi yang direkomendasikan adalah Liu Kaihua. Apa ini akan berhasil? Ini semua adalah lagu-lagu yang sudah teruji oleh waktu. Pasti berhasil. Ini pasti tidak akan berhasil. Aduh. Direktur Cui, mohon dilihat sekali lagi. Semua ini barang bagus. Anda bawa ini untuk menemui Liu Kaihua, maka pada acara malam akhir tahun stasiun radio kita, pasti bisa mengundang dirinya datang. Tuan Song, bukankah kamu sedikit terlalu percaya diri dan merasa sangat hebat? Seberapa besarkah nama Liu Kaihua itu? Mana mungkin hanya karena beberapa lagu berbahasa Kanton yang tidak jelas ini, dia mau datang ke stasiun televisi? Kamu bahkan ingin menggunakan ini untuk ditukar dengan waktu iklan gratis pada jam tayang utama stasiun televisi kami? Cobalah dulu sebentar. Pintunya ada di sana. Silakan pergi, saya tidak akan mengantar. Mbak. Keamanan. Direktur, Anda jangan marah dulu. Di mana Anda menyuruh saya mencari penulis skenario untuk komedi situasi dalam ruangan sekarang juga? Aduh, Anda jangan marah, jangan marah. Saya akan segera pergi mencarinya sekarang. Anda tenang saja. Baik-baiklah. Astaga, kemana saya harus mencari penulis skenario sekarang? Apalagi penulis skenario yang mahir menulis untuk komedi situasi dalam ruangan. Ini sungguh menyulitkanku. Kenapa kamu belum pergi juga? Tema seperti apa yang diinginkan? Biar aku yang menuliskannya untuk Anda. Apa matahari terbit dari barat? Song Wei Yang yang sebelumnya tidak mau sekolah? Kenapa hari ini tiba-tiba rajin sekali? Pasti dia sudah sadar bahwa hanya ilmu pengetahuan yang bisa mengubah nasib. Aku akan buatkan sup ikan untuk menyehatkan otaknya. Ini berkat kebiasaanku menonton televisi di masa lalu. Jika tahu menulis skenario semudah ini, untuk apa aku pergi ke Shenzhen? Totok jari matahari. Luar biasa. Dalam satu pagi ini, kamu sudah menulis 3 awal skenario, semuanya sudah selesai, apalagi ceritanya sangat aku sukai. Duh, Anda terlalu memuji. Terutama yang bergenre persilatan ini, aku sangat suka, hanya saja namanya kurang bagus, legenda pendekar terasa terlalu biasa. Kalau begitu, Anda saja yang memberinya nama. Bagaimana jika namanya, Totok Jari Matahari? Itu dia, nama yang sangat bagus. Oh ya, 3 cerita ini semuanya sangat aku sukai. Seperti Kakak Ma yang pengangguran, dan Aku Sayang Keluargaku, aku mau semuanya. Katakan saja berapa bayaran naskahnya. Bukan uang, tapi iklan. Mudah saja. Jam tayang utama pukul 8 malam selama 15 detik. Terlalu sedikit. Lalu berapa lama yang kamu inginkan?
3 jam. Apa? Halo para penonton semua, selamat menyaksikan Jalan Kesehatan. Demi kesehatan masyarakat luas, hari ini kami sengaja mengundang seorang profesor medis, yaitu Profesor Bao Jiankang. Halo Profesor Bao. Halo pembawa acara. Dan halo para penonton semua. Profesor Bao, Biasanya makan apa yang paling sehat? seharusnya perbanyak makan buah. Buah kaya akan zat yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin dan serat makanan, seperti hawthorn, semangka, pir. Buah-buah ini efektif menurunkan tekanan darah. Bagi ibu hamil, baiknya perbanyak makan apel, pisang, dan mangga, karena ini bermanfaat untuk sistem perkembangan saraf anak di kandungan. Ternyata buah punya banyak manfaat ya. Kalau begitu, hari ini Guru Bao, tolong rekomendasikan satu jenis buah yang cocok dikonsumsi oleh para penonton kita. Hari ini, buah yang saya rekomendasikan adalah persik kuning. Persik kuning ini, dalam sejarah, adalah buah yang hanya bisa dinikmati oleh kaisar dan para selir. Karena masa simpan persik kuning cukup singkat, maka dalam proses pengangkutannya perlu diberi es terlebih dahulu, lalu dilapisi jerami, dilindungi selapis demi selapis, baru bisa sampai ke ibu kota. Ternyata perjuangan kaisar untuk makan persik kuning sungguh tidak mudah ya. Itulah sebabnya saya katakan, kita beruntung hidup di zaman ini. Hari ini saya merekomendasikan sebuah produk terbaru dari pabrik pengalengan merek Sifeng, persik kuning kalengan. Produk ini punya nama yang sangat indah, namanya Kikiao Bei. Kenapa produk kalengan dinamakan Kikiao Bei? Buka saja dan Anda akan tahu. Wah, botolnya cantik sekali dan kemasan kotaknya juga terlihat sangat mewah. Melihatnya saja membuatku ingin saat hari raya atau liburan nanti membeli satu dus untuk diberikan kepada kerabat dan teman-teman. Sudah sehat, terlihat berkelas pula. Hal terpenting dalam memberi hadiah adalah kesehatan. Kesehatan jauh lebih penting dari apapun dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Profesor Bao, benar sekali. Liburan tahun ini tidak perlu bingung beri hadiah. Hadiah terbaik adalah merek Sifeng. Bagus. Aduh, ini aktingnya melelahkan sekali. Direktur Song Muda, kamu hebat sekali. Kamu terpikir untuk menghubungkan produk kalengan dengan masalah kesehatan, bahkan untuk dijadikan hadiah. Efek iklanmu ini benar-benar luar biasa. Anda memuji saya secara berlebihan. Anda terlalu memuji. Tapi, ada satu pertanyaan yang terus membuatku bingung. Begini, Anda malah membiarkan jam tayang utama itu menganggur, tapi bersikeras meminta jam tayang siang serta jam tayang tengah malam yang sepi peminat, bahkan mengambil semua slotnya, bahkan membuat iklan berdurasi 15 menit. Cara kerja Anda ini, baru pertama kali saya lihat sejak saya masuk ke industri ini. Apa yang dibuang orang lain, justru aku ambil. Justru aku butuh waktu-waktu yang dianggap sepi itu. Masih ada 2 sesi lagi, Direktur Cui. Tolong bantuannya ya. Tidak masalah, tidak masalah. Semuanya bersiap ya, sesi berikutnya akan segera dimulai. Anda tidak akan menyangka kalau efek iklannya kali ini benar-benar sangat bagus. Awalnya semua orang bilang, uang kita akan terbuang sia-sia. Tapi begitu iklan ditayangkan, seluruh provinsi mengingat kaleng Sifeng kita. Para pekerja sangat mengagumi kemampuan Anda. Karena mereka percaya padaku, maka aku tidak akan mengecewakan mereka. Memasang iklan memang seperti itu. Walaupun bukan jam tayang utama, tapi selama jumlah tayangan dan frekuensinya cukup banyak, maka bisa membuat masyarakat memiliki kesan yang mendalam. Banyak orang bilang, kalau ada orang hebat yang mengarahkan mereka, sekarang semua distributor besar saling berebut untuk mendapatkan produk baru kita. Kalau begitu mulailah distribusi barangnya. Kerahkan seluruh pekerja untuk menjual produk. Sekarang, waktunya kita benar-benar meraup banyak dolar. Ayo mampir dan silakan dilihat-lihat. Jualan buah kaleng. Pak, buah kaleng ini berapa harganya? Kaleng buah persik $3 sebotol, dan jeruk manis ini hanya $2,5. Ini terlalu mahal. Di tempat lain sana, buah persik hanya $2,5 sebotol. Ini buah kaleng merek Sifeng yang asli, barang bermerek. Memangnya bisa dibandingkan dengan merek sembarangan di luar sana? Lagi pula kalau beli sekarang bisa ikut undian. Kalau beruntung, hanya dengan membayar seharga 1 botol, Anda bisa membawa pulang beberapa botol. Bu, aku mau makan buah kaleng yang ada di televisi itu. Buah kaleng itu mahal, ibu belikan tomat saja ya. Tidak mau, aku mau makan buah kaleng. Pokoknya aku mau. Kalau nakal lagi, ibu hukum kamu ya. Aku tetap mau makan itu. Ada apa ini? Ibu, wajar saja kalau anak kecil merasa ingin sekali. Aku berikan 1 botol untukmu, gratis untukmu. Benarkah tidak perlu bayar? Benar tidak mau? Tidak mungkin aku menipumu kan? Kalau begitu terima kasih ya. Kamu orang yang sangat baik, anak muda. Benar juga, makanan kaleng ini ada hadiahnya. Coba lihat apakah kamu menang. Dapat satu lagi, ini bacanya apa? Adik, keberuntunganmu sangat bagus. Dapat 1 botol lagi. Anu, botol ini saja sudah pemberianmu. Aku merasa tidak enak jika harus mengambil satu lagi. Tidak apa-apa, ambil saja. Kawan, aku juga mau 1 botol. Ini 1 botol. Bantu aku lihat. Apakah botol milikku ini ada hadiahnya? Baik. Wah, menang. Dapat 1 botol lagi. Keberuntunganmu sangat bagus. Tolong lihat yang ini juga apakah menang. Menang lagi. Aduh. Keberuntunganmu sangat bagus ya, menang 6 botol. Terima kasih ya. Ya, hati-hati di jalan. Kata ahli di televisi, makanan kaleng ini menyehatkan jika dimakan. Aku juga mau 1 botol. Aku juga mau. Baik. Aku juga mau 1 botol. Semua kebagian. Semua kebagian. Beri aku 1 botol. Beri aku 1. Jangan berebut. Aku juga mau. Aku juga mau. Yang kamu hebat sekali. Hanya dalam 10 hari, semua stok ludes terjual. Sekarang pabrik sudah mendapatkan kembali $1 juta lebih. Tenang saja, Kak, ini baru saja dimulai. Masalah terbesar pabrik kita sekarang adalah kita tidak bisa mengejar kapasitas produksi. Itu memang benar.
Sial. Hanya dalam beberapa hari, pabrik makanan kaleng itu menunjukkan tanda-tanda bangkit kembali. Iklan mereka terlalu menghipnotis. Tidak tahu juga Song Wei yang ini menggunakan cara apa. Sampai pihak televisi setiap tengah malam selalu memutar iklan produk mereka. Seluruh negeri sudah tahu tentang kaleng si Feng. Tidak bisa dibiarkan. Aku tidak boleh membiarkan mereka sukses. Siapkan mobil, aku ingin bertemu dengan wali kota Huang. Ada apa lagi kali ini? Wali kota Huang, pabrik pengalengan milik Song Wei yang itu, bisnisnya mulai ramai lagi. Ada tanda-tanda mereka bangkit kembali. Apa ada hal lain lagi? Keadaannya sudah sangat mendesak. Jika bisnis pabrik pengalengan itu membaik, lalu bagaimana saya bisa mengambil alih pabrik itu? Jika seandainya Song Shumin bebas nanti, dan dia menggunakan ini untuk berjaya lagi, maka aku. Apa yang kamu bicarakan? Jika pabrik pengalengan bisa bangkit kembali, maka pekerjaan ratusan buruh akan terselamatkan. Ini adalah kabar yang sangat bagus. Setiap hari kamu ini, bukannya fokus mengelola pabrik minuman keras, malah sibuk iri pada orang lain. Iya, Anda benar. Pelajaran dari wali kota Huang sangatlah tepat. Biar aku beritahu ya, semenjak pabrik minuman itu ada di tanganmu, kinerjanya terus menurun setiap bulan. Apa ini? Kemampuan yang dulu kamu sombongkan? Bahkan kamu kalah dari seorang anak kecil. Jika kinerjamu masih begini terus, aku akan mencopot jabatanmu. Saya pasti akan berintrospeksi diri. Tapi wali kota Huang, sekarang sedang ramai dibicarakan, bahwa pengusaha Hong Kong yang diundang Song Wei Yang, ternyata adalah gadungan. Aku sudah tahu itu. Hah? Hei, wali kota Huang, Anda mau pergi kemana? Ke pabrik pengalengan. Silakan mendaftar dulu sebelum masuk. Apa kamu tidak lihat? Ini adalah mobil milik wali kota Huang. Cepat buka jalannya. Tidak peduli siapapun Anda, Direktur Song Muda sudah berpesan, meskipun pejabat tinggi yang datang, Anda tetap harus mendaftar pada saya. Kamu. Ini area penting pabrik pengalengan, semua kendaraan dari luar dilarang masuk. Berani sekali kamu ya. Cepat panggil kepala pabrik kalian keluar. Xiao Jin, lakukan pendaftaran. Baik, wali kota. Selamat datang Pak, terima kasih sudah datang berkunjung. Direktur Song Muda memang cukup berbakat ya. Semenjak pabrik pengalengan ini ada di tanganmu, keadaannya menjadi jauh lebih baik. Ini semua berkat kepercayaan Anda, Bapak Wali Kota. Kami pasti akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Tetapi belakangan ini, saya mendengar selentingan ada yang melaporkan Anda sengaja mengganggu stabilitas pasar. Apa hal itu benar terjadi? Praktik penjualan kami legal dan sesuai aturan. Sama sekali tidak ada upaya mengganggu pasar. Akhir-akhir ini pabrik pengalengan lain, baik besar maupun kecil, bisnisnya sedang lesu. Sedangkan bisnis kami sedang berjalan lancar. Jadi wajar saja jika kompetitor merasa iri hati. Memang benar begitu, hanya yang kuat, yang bertahan. Ini juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua perusahaan. Terima kasih karena Anda bisa mengerti. Sebenarnya, sebagai pabrik pengalengan terbesar di kota ini, saya juga merasa bahwa tugas di pundak kami sangatlah berat. Tugas berat seperti apa yang kalian pikul? Sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan hidup sendirian di dalam sebuah kota. Hanya dengan bersama-sama mendorong perkembangan ekonomi kota, maka kota dan perusahaan itu sendiri baru bisa bertahan dalam jangka panjang. Lanjutkan. Melalui perkembangan pesat pabrik pengalengan beberapa waktu belakangan ini, saya menyadari, selama pabrik kami ini bisa terus berkembang dan menjadi besar, maka para petani buah di kota Rongping, pabrik pembuat kaca, hingga pabrik kardus, semuanya akan mendapatkan keuntungan. Dengan cara ini, kita semua bisa bersama-sama mendorong perkembangan ekonomi kota secara keseluruhan. Apa yang kamu katakan barusan adalah hal yang memang ingin saya lihat. Kira-kira berapa target keuntungan pabrik pengalengan bulan depan? Jika produksi terus berjalan siang dan malam, minimal angka penjualan per bulan bisa menembus 8 juta dolar. Sebanyak itu? Itu hanyalah total penjualannya. Peralatan di pabrik pengalengan kami sudah tua, biaya produksinya terlalu tinggi, dan efisiensinya sangat rendah. Keuntungan kami sebenarnya sangatlah kecil. Jika saya meminta bank memberi Anda pinjaman untuk mendatangkan peralatan produksi yang canggih, sampai akhir tahun ini, apakah mungkin bisa mencapai penjualan 20 juta dolar per bulan? Wali Kota Huang, buah kalengan adalah produk yang sangat bergantung pada faktor musiman. Itu sangat terbatas pada bahan buahnya, jadi untuk meningkatkan skala produksi secara cepat, jika hanya mengandalkan perusahaan kami sendiri, akan terasa sangat sulit. Hal itu mudah. Buah-buahan dari kabupaten dan kota sekitar akan saya kirimkan ke tempat Anda. Dalam hal transportasi akan saya ringankan bebannya, ditambah dengan dukungan peralatan baru, memperluas skala penjualan tidak akan jadi masalah. Jika memang bisa seperti itu, maka target penjualan puluhan juta dolar sebulan sangat mungkin untuk dicapai. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Wali Kota Huang. Saya benar-benar berterima kasih. Sama-sama, semua ini demi perkembangan kota Rongping. Seorang pejabat harus menyejahterakan rakyatnya. Semua ini sudah menjadi kewajiban saya. Kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan pimpinan. Wali kota, anak ini masih muda, tapi sudah sangat licik. Saya rasa tak lama lagi dia akan menjadi seperti ayahnya. Diam, jangan pernah bicara seperti itu lagi. Tapi ini,
Reformasi ekonomi sedang melesat pesat. Seluruh kota di negara ini sedang berlomba-lomba. Perkembangan Kota Rongping, kita membutuhkan bakat seperti dia. Mulai sekarang, berikan dukungan penuh padanya. Baik. Ada apa? Wali Kota Huang sudah kembali dari pabrik pengalengan? Sudah kembali. Nasib anak itu pasti sudah di ujung tanduk. Menyamar sebagai pengusaha Hong Kong, ditambah lagi komplain dari kabupaten tetangga, Wali Kota Huang tidak akan mengampuninya. Ada yang salah. Ini tidak benar. Direktur, Wali Kota Huang baru saja menyetujui pinjaman dalam jumlah besar untuk mereka, bahkan mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak transportasi buah-buahan. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Yang, kamu memang hebat. Berkat pinjaman yang disetujui Wali Kota Huang dan kebijakan pembebasan pajaknya, masalah kapasitas produksi kita selanjutnya pasti akan teratasi dengan mudah. Sebenarnya tadi Wali Kota Huang pada awalnya datang untuk mencari masalah. Dia datang tanpa peringatan apapun. Kemungkinan besar ada orang yang menjebak. Maksudmu Direktur Zong? Besar kemungkinan pelakunya dia. Dia masih saja mengincar pabrik kaleng ini, tapi berkat dia juga. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa mendapat dukungan dari Wali Kota Huang? Itu benar. Si Marga Zong ini tidak hanya merampas pabrik minuman yang diperjuangkan ayahmu dengan susah payah, tapi sekarang dia masih tidak mau melepaskan keluarga kita. Ibu, tenanglah. Sekarang dengan adanya dukungan Wali Kota Huang, dendam ini pasti akan kubalas. Siapa ya sudah semalam ini? Saya datang dari ibu kota provinsi, saya adalah wartawan dari Rongcheng Evening News. Maaf, jika sudah mengganggu semalam ini. Karena waktu saya benar-benar terbatas. Sebentar lagi saya harus bergegas kembali ke ibu kota provinsi. Kalau begitu kalian mengobrol saja dulu. Ayo, Ibu. Direktur muda berusia 20 tahun yang hidup sederhana, menghasilkan $1 juta sebulan demi menyelamatkan pabrik kaleng. Halo, nama saya Song Wei Yang. Halo, Direktur Song Muda. Saya wartawan dari Rongcheng Evening News, nama saya Lu Huizhen. Saya datang khusus untuk mewawancarai. Kisah membanggakan Anda. Astaga, mahasiswa berumur 20 tahun sudah membangun sebuah perusahaan. Perusahaan yang mana? Ini loh Kaleng Sifeng, yang awalnya hampir bangkrut, bisa bangkit kembali karena anak ini. Bagaimana mungkin? Jika tidak percaya, lihat ini. Beritanya masuk ke surat kabar. Kabarnya saat di luar negeri, dia menghasilkan lebih dari $1 juta sebulan untuk membayar gaji para buruh. Sekarang dia mengelola perusahaan sambil berkuliah. Kakak Song, kamu jadi terkenal. Rongcheng Evening News menerbitkan berita tentang pencapaianmu. Sekarang banyak bos datang kemari dan semuanya ingin bekerja sama dengan kita. Bagus sekali. Dengan begini kita bisa menghemat biaya iklan. Tak disangka hasilnya akan sehebat ini. Ayo pergi, kita pergi melihatnya. Ayo lekas. Kurang ajar, bocah itu sekarang benar-benar menjadi anak emas bagi Kota Rongping. Pabrik pengalengan ini sepertinya akan meraih kesuksesan besar. Katanya pihak provinsi juga sangat memuji prestasinya. Mereka akan mendukung penuh para pengusaha muda. Sepertinya pabrik pengalengan ini tidak punya harapan lagi. Beberapa waktu lalu, bukankah aku sedang dalam perjalanan bisnis di zona istimewa? Aku menemukan berita besar, Anda pasti suka mendengarnya. Aduh, jangan membuatku penasaran. Direktur, lihatlah ini. Di surat kabar dikatakan konferensi swasta itu palsu. Aku sengaja membawa foto Song Wei Yang untuk mencari informasi. Ternyata Song Wei Yang mengganti namanya menjadi Ma Qiangdong. Dia adalah seorang penipu. Masalah ini menjadi perbincangan hangat di zona istimewa. Aku rasa uang $1 juta lebih yang ia gunakan untuk menggaji buruh waktu itu didapat dari menipu di sana. Benarkah? Jadi begini rincian mengenai $1 juta itu. Menyamar sebagai departemen pemerintah untuk memberi penghargaan, bahkan menjual tiket dan piagam palsu. Song Wei Yang, kali ini kamu tamat. Pergi, dan panggil semua wartawan dari kota Rongcheng kita ke sini. Aku akan membongkar kedoknya. Hari ini ada berita besar yang ingin saya bagikan kepada kalian, yaitu pengusaha paling terkenal di kota ini, Song Wei Yang. Dia adalah seorang penipu yang melakukan penipuan besar-besaran di wilayah khusus. Apa? Apa ini benar? Cepat beritahu kami, apa yang sebenarnya terjadi? Tepat 2 bulan yang lalu, Song Wei Yang menggunakan nama samaran Ma Qiangdong. Di wilayah khusus dia menyamar sebagai pihak pemerintah dan melakukan penipuan lewat acara penghargaan. Dia bahkan tanpa malu menarik biaya tiket hanya untuk mengadakan seminar. Semua ini tercatat dalam dokumen yang Cheng Evening News. Rekan-rekan wartawan sekalian, jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya pada teman-teman di wilayah khusus. Saya yakin mereka masih ingat tentang kejadian heboh baru-baru ini mengenai kasus penipuan Dr. Ma tersebut. Saya bisa membuktikannya. Saya berada di wilayah khusus saat itu, demi mendengarkan seminarnya. Saya bahkan menghabiskan $500. Ini benar-benar berita besar. Ini sangat cocok dengan kabar kalau Song Wei Yang menghasilkan lebih dari $1 juta dalam sebulan. Tadi pagi koran masih memuji bahwa Song Wei Yang adalah pemuda yang sangat berbakat. Jika ini benar-benar terjadi, dia benar-benar telah memalukan nama baik kota Rongping kita. Sekarang mari kita lihat bagaimana dia akan memulihkan namanya. Wali Kota Huang, Song Wei Yang ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan sampai menipu orang di zona istimewa. Citra kota Rongping ini telah hancur karena dia. Benar, masalah ini dampaknya terlalu besar.
Sekarang semua kantor surat kabar sedang meliput beritanya, bahkan ada orang yang juga menggunakan masalah pinjaman yang Anda berikan padanya untuk dijadikan bahan berita. Ini bisa memengaruhi reputasi Anda. Kita tidak bisa lagi memiliki kaitan yang terlalu dalam dengan Song Wei-yang. Ini harus segera diproses secepatnya. Benar, harus diproses sesuai hukum. Biarkan ayah dan anak itu bersatu kembali di penjara. Xiao Jin, segera berikan pengumuman. Besok sore, adakan pertemuan besar pencopotan jabatan di pabrik pengalengan. Aku akan mencopot secara resmi jabatan direktur milik keluarga Song. Sekaligus beritahu, pastikan mereka jangan sampai absen. Ini demi harga diri seluruh kota Romping. Baik. Wali kota Huang, tapi bisnis pabrik itu sedang cukup bagus, yang membuat masalah itu adalah Song Wei-yang, operasionalnya harus tetap dilanjutkan. Setelah Anda mencopot jabatannya, untuk posisi direktur pabrik pengalengan itu, apakah Anda sudah punya kandidatnya? Pabrik pengalengan itu ada andil pemerintah di dalamnya. Di sana menjadi tempat bergantung bagi banyak keluarga terdidik, jadi tidak boleh sampai hancur. Kali ini kamu telah berjasa besar. Besok sore, aku akan sekaligus mengumumkan bahwa kamulah direktur baru di pabrik pengalengan. Terima kasih Wali Kota Huang, terima kasih banyak. Kakak Song, kali ini gawat. Wali kota bilang akan memecatmu, bahkan kamu juga bisa dipenjara. Pak Ozi, masalah ini kita kerjakan bersama-sama. Mungkin bukan hanya Song Muda yang akan dipenjara. Kita berdua juga bisa ikut terseret ke dalam sana. Apa? Lalu kita harus bagaimana? Direktur Song Muda, tidak peduli apapun yang dikatakan orang luar, kami akan selalu mendukung Anda. Benar sekali. Segala sesuatu yang telah Anda perbuat selama ini, semua orang telah melihatnya. Jika tidak ada Anda, pabrik pengalengan kita ini pasti sudah lama bangkrut. Betul, Anda tidak boleh pergi. Kami sangat membutuhkan Anda. Benar, Kami sungguh butuh Anda, Pak Direktur. jika Anda pergi, bagaimana nasib kami? Sudah. Baiklah semuanya. Jangan panik ya. Kalian semua jangan panik. Masalahnya tidak berada pada tahap yang tidak bisa diperbaiki lagi, bukan begitu? Lagi pula, selama masa ini, kinerja pabrik pengalengan ini sudah jelas terbukti di mata kalian semua. Iya kan? Sekalipun aku harus dipenjara, aku juga akan menyiapkan posisi direktur untuk saudaraku dan yang lainnya. Tenang saja. Pabrik pengalengan kita ini pasti tidak akan bangkrut karena hal ini. Kak Zeng, Taozi, apapun yang terjadi besok, apa yang harus dihadapi tetap harus dihadapi. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan menyeret kalian berdua. Kakak Song. Tidak apa-apa, jangan cemas, aku akan baik-baik saja. Tenang saja. Tidak ada masalah. Ibu, Kak, aku yang melakukan, maka aku yang tanggung jawab. Kalian tidak perlu khawatir. Sudahlah, semuanya, cerialah sedikit. Benar-benar keberuntungan yang tak disangka. Besok sore, aku akan resmi menjadi direktur pabrik pengalengan itu. Direktur memang sangat bijaksana. Ini juga berkat bantuanmu. Tetapi untuk membuat keluarga Song hancur sepenuhnya, kita harus menambahkan sedikit pemantik. Berusahalah untuk pergi ke zona istimewa, undang semua para korban yang pernah ditipu oleh Song Wei yang ke sini, aku akan membuat reputasinya benar-benar hancur total. Halo, apakah ini Tuan Presiden Lei? Halo, Presiden Ma. Halo, Presiden Zhou. Mengesok Dr. Ma, apakah Anda masih ingat? Kami telah menemukan Dr. Ma yang dari pertemuan pribadi sebelumnya. Apakah Anda ada waktu luang untuk menemuinya? Apa? Kalian sudah menemukan informasi Dr. Ma? Kepala redaksi Gao, ada 2 orang di luar yang bilang bahwa ada beberapa hal tentang Dr. Ma yang ingin dibicarakan dengan Anda. Di mana orangnya? Di mana mereka? Baru-baru ini telah muncul seorang penipu yang sangat kejam di kota Romping. Pelakunya, tak lain adalah pemimpin pabrik kaleng, Si Feng, Song Wei-yang. Telah dipastikan bahwa orang ini berada di wilayah khusus dan jumlah penipuannya melebihi $1 juta. Maka sekarang diputuskan untuk memecat Song Wei-yang dari jabatannya sebagai direktur pabrik kaleng Si Feng. Tapi hasil kerjanya selama ini sangat bagus. Song Wei-yang, apalagi yang ingin Anda katakan? Bapak sekalian, di sini saya ingin mengklarifikasi sesuatu. Saya sama sekali tidak melakukan penipuan di wilayah khusus. Termasuk soal pemberian penghargaan itu semua hanyalah bisnis untuk saling memenuhi kebutuhan. Oh, benar juga. Mengenai urusan mengajar yang berbayar itu. Bukankah itu didasari kesepakatan suka sama suka? Mencari-cari alasan pun tidak akan ada gunanya. Tindakan penipuanmu telah diberitakan di wilayah khusus. Oleh karena itu, kami secara khusus telah mengundang para saksi yang menjadi korbanmu. Direktur Zong hadir, termasuk para saksi yang kamu panggil itu. Teman-teman dari wilayah khusus sekalian, tolong kalian perhatikan dan kenali. Apakah dia adalah orang yang di wilayah khusus menggunakan nama samaran Ma Qiangdong? Benar. Dia adalah Ma Qiangdong alias Dr. Ma. Sekarang buktinya sudah sangat nyata, maka saya umumkan bahwa dicopot jabatannya sebagai direktur pabrik kaleng Si Feng dan akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Dr. Ma bukan penipu. Kalau bukan karena teorinya, ilmu manajemen negara Long tidak akan berkembang secepat ini hanya dalam beberapa bulan. Jasanya tidak boleh dihina. Itu benar. Tuan-tuan ini. Tapi kenyataannya dia memang menyamar sebagai pihak asosiasi dan melakukan penipuan itu adalah fakta. Memang ada tindakan penyembunyian kasus penipuan. Aduh, Wali Kota Huang. Aku tidak sependapat. Seperti kata Dr. Ma, menerima penghargaan itu adalah simbiosis mutualisme. Lagi pula, dia dengan tulus hati membantu pabrik kami maju. Ada yang salah nih. Bukankah kamu memberinya lebih dari 100.000 dolar? Tidak ada penipuan di sini. Berkat strategi cerdik Dr. Ma, pabrik kami berubah dari rugi menjadi untung. Aku malah untung besar. Aku bahkan harus berterima kasih pada Dr. Ma. Iya, benar sekali. Direktur Zong, ini sebenarnya ada apa? Ini, saya benar-benar tidak. Saya juga tidak tahu. Biar saya saja yang bicara. Kami sudah mencarinya sejak lama. Awalnya, tindakan Dr. Ma memang sempat ada yang ditutup-tutupi sebelumnya. Tapi justru kedatangannya lah yang membuat perkembangan ekonomi zona istimewa kita meningkat satu tingkat. Benar. Termasuk soal pihak asosiasi, pemerintah sudah secara resmi meresmikan dan membentuk departemen tersebut. Namanya tetap Asosiasi Promosi Pengembangan Perusahaan Swasta Longguo, atau singkatnya Asosiasi Swasta. Mereka juga sedang mencari Dr. Ma ini, ingin mengundangnya untuk menjabat sebagai konsultan khusus asosiasi ini. Kak Zeng, situasi macam apa ini? Aku juga tidak tahu. Tapi pemuda ini benar-benar hebat. Kebohongan yang dia ucapkan malah menjadi kenyataan. Kalau begitu, kalian tidak menganggap bahwa tindakannya adalah sebuah penipuan? Benar, dia bukan penipu. Sebaliknya, kita harus memberi penghargaan kepada Dr. Ma ini. Maaf salah. Seharusnya aku memanggilmu Dr. Song. Apakah Anda bersedia menjabat sebagai konsultan khusus asosiasi ini? Akan saya pertimbangkan. Bagaimana bisa jadi begini? Hei, bagaimana dengan kalian? Kalian mau bersaksi melawan Song Wei Yang bahwa dia telah menipu kalian? Menuduh Dr. Ma melakukan penipuan? Tidak. Saya Lei Jun. Datang ke sini khusus untuk berterima kasih kepada Dr. Ma. Benar, saya Zo Hongyi juga datang untuk berterima kasih kepada Dr. Ma. Dr. Ma, apakah Anda masih mengingat saya? Ini saya, Ma Fateng. Setelah menggunakan metode yang Anda ajarkan kepada saya untuk mempromosikan QQ, pengguna QQ benar-benar meningkat. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Saya sudah menerima uang tiket Anda. Sudah seharusnya saya membantu kalian. Kita masih harus berterima kasih kepada warga yang bersemangat ini. Kemarilah. Berkat bantuanmu memberitahu kami tentang keberadaan Dr. Ma. Kalau tidak, kami tidak akan tahu di mana mencarinya. Bahkan biaya perjalanan dan penginapan selama perjalanan ini semuanya kamu yang menanggung. Ini benar-benar sangat membantu kami. Begitu kembali, saya harus meliput berita ini baik-baik. Ayo, ambil beberapa foto lagi. Sampah yang hanya bisa mengacaukan segalanya. Membuatku menjadi bahan lelucon besar seperti ini. Apa yang kalian sampaikan sudah saya pahami. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya mohon semua orang menjadi saksi. Sejak saya mengikuti saran dari Dr. Ma, bisnis saya sekarang semakin maju pesat. Jadi, saya memutuskan untuk memberikan perusahaan Dami 1/5 bagian dari kepemilikan saham kepada Dr. Ma secara cuma-cuma. Saya dari grup 6130 juga akan melakukan hal yang sama. Saya dari grup Penguin juga akan melakukan hal yang sama. Ini 1/5 saham dari perusahaan yang akan menjadi raksasa di masa depan. Ini sama saja mendapat ratusan miliar dolar secara cuma-cuma. Dr. Ma, semenjak mendengarkan pendapatmu, saya merasa pandangan saya menjadi sangat terbuka. Orang-orang bilang, persaingan di berbagai bidang sekarang sudah sangat padat, tapi menurut saya, peluangnya masih terbuka sangat lebar. Anda punya pemikiran baru lagi? Kedepannya saya berencana membuat mobil. Saya akan menciptakan sebuah mobil yang bisa dibeli oleh semua orang. Kalau sudah jadi, yang pertama akan saya hadiahkan untukmu. Asal nanti. Jangan ada yang dikurangi kualitasnya. Tenang saja, itu tidak akan terjadi. Wali Kota Huang, karena semua orang sudah mengatakan kalau putraku sama sekali tidak melakukan penipuan, maka rapat pemberhentian hari ini seharusnya sudah ada keputusannya, kan? Direktur Song Muda, saya sungguh minta maaf karena telah menyebabkan kekacauan besar seperti ini. Tidak apa-apa. Anggap saja, ini promosi gratis untuk pabrik kaleng milik kami. Saya nyatakan bahwa keputusan pemberhentian mengenai pabrik kaleng Sifeng resmi dibatalkan. Song Wei Yang tetap menjabat sebagai manajer pabrik kaleng. Wah, hebat sekali. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini sungguh mendebarkan. Bukan begitu. Sebenarnya saya tadi. Direktur Song Muda, kemarilah. Kamu harus terus berjuang di masa depan. Perkembangan ekonomi Kota Rongping di masa depan akan bergantung sepenuhnya padamu. Dari pihak saya akan memberikan dukungan sepenuh hati. Baiklah, konferensi pemberhentian jabatan ini resmi berakhir. Bagus.
hebat, luar biasa sekali, sangat bagus. Aduh, Direktur Zong, terima kasih langit, terima kasih bumi, terima kasih kepada kerabat baik kita, Direktur Zong. Tanpa hadiah yang kamu bawakan ini, aku tidak mungkin bisa membersihkan namaku. Dan aku tidak akan mendapatkan kejutan sebesar ini. Nak, jangan senang dulu. Baik. Hei semuanya, kawan-kawan, dengan iklan gratis ini, pabrik pengalengan kita pasti akan melejit pesat. Bagus, hebat sekali, luar biasa. Direktur Song Muda, apakah Anda punya waktu untuk menerima wawancara khusus dari kantor berita kami? Direktur Song Muda, apakah Anda sudah menduga bahwa Anda tidak bersalah? Tenang kawan-kawan, semuanya. Aku tahu kalian semua punya banyak pertanyaan. Tidak apa-apa, tanyakan pelan-pelan. Aku akan menjawab satu persatu. Bagaimana mungkin bisa begini? Padahal sedikit lagi aku bisa menjatuhkannya. Bagaimana bisa dia bangkit kembali? Bapak Kepala, Anda tidak apa-apa? Pergi sana, jangan ganggu aku. Sayang, aku mau memberitahumu. Anak kita sekarang sangat berprestasi. Di bawah kepemimpinannya, nilai penjualan bulanan pabrik kita sudah mencapai 20 juta dolar. Benarkah sebanyak itu? Saat ini pabrik pengalengan kita sudah berada di jalur yang benar. Si Marga Zong itu tidak akan bisa lagi mengincar pabrik pengalengan milik kita. Kamu berlakulah baik di sana, usahakan dapat remisi supaya cepat bebas. Aku dan anak-anak mengharapkanmu cepat pulang ke rumah. Yang, sepertinya kata-kata yang dulu kukatakan, benar-benar kamu dengarkan. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Segala hal di rumah, biar aku yang menjaganya.